Bercerita seorang pemuda yang terobsesi terhadap mesin penjual otomatis. Namun suatu hari saat dia berhasil beli barang tersebut, mobil yang mengangkut itu mengalami kecelakaan. Dia kaget terus menabrak itu, membuat dia terbunuh. Ketika dia sadar dia ada tempat misterius, tubuhnya tak bisa digerakin, bahkan suaranya terdengar seperti robot. Melihat bayangannya di pantulan air, dia kaget berubah menjadi mesin penjual otomatis gini. いらっしゃいませ。ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。当たりが出たらもう一本。俺は自動販売機になっている。 Walaupun masih tidak menyangka hidupnya kembali menjadi seperti ini, dia melihat dalam dirinya. Terlihat banyak sekali stok menu yang bisa ia jual. Dengan menggunakan poin yang ia dapat dari penghasilannya, dia bisa ngisi stok jika barang dalam dirinya habis. Tiba-tiba muncul monster katak dari air yang langsung mukul, yang membuat dia kehilangan daya tahan 3 poinnya. 耐久力ってなんだ？耐久力が尽きると自動販売機は壊れて使用不能になります。耐久力はポイントを消費して回復できます。 Katak tersebut manggil kawan-kawannya, salah satunya gunain kampak. Merasa gawat tubuhnya akan hancur, dia berpikir sangat keras. Terlihat di skillnya punya sebuah skill berkat dari dewa. Dia bisa menggunakan itu tanpa harus mengurangi poin statusnya. Tanpa pikir panjang lagi, dia menggunakan itu, lalu muncul sebuah sihir penghalang. Walaupun udah terpental, monster katak itu terus berusaha memukulnya. Singkatnya, sampai sore pada akhirnya katak itu pergi juga. Dengan menggunakan skill pemulihannya, dia memperbaiki kerusakan tubuhnya. Karena kejadian tersebut hanya tersisa 311 poin lagi. Cepat atau lambat, dia harus mendapatkan sebuah pelanggan. Dan jika tidak mendapatkan pelanggan satupun dalam 10 hari, mesin itu akan tidak berfungsi atau lebih tepatnya akan mati. 誰か来てくれ。 Beberapa hari kemudian, tidak ada satupun orang yang datang. Namun, secara bersamaan harapan itu, muncul seorang gadis bernama Lamis sebagai seorang hunter. Ia lagi kecapean dan kelaparan abis mengejar monster dan nyasar ke situ. Merasa penasaran dengan benda yang dihadapannya. Lamis mencoba lihat itu dan merasa aneh dengan tulisan yang ia tidak bisa baca. Dia juga merasa heran kenapa ada sebuah minuman di dalamnya. いらっしゃいませ。今の声、投入してください。お金ってこと？ Mengerti harus masukkan sebuah koin di dalam lubang tersebut, Lamis mencobanya. Si mesin merasa senang, akhirnya ada orang pertama yang beli barangnya. Lamis memilih minuman sup hangat itu, lalu mengambilnya dan langsung menikmatinya. Saking enaknya, Lamis dalam sekejap menghabisi itu. Kemudian, ia mencoba beli semua minuman yang ada di dalam sampai uangnya habis. Berkat itu, si bro mendapatkan 63 poin statusnya. Besoknya setelah bangun tidur, Lamis mengucapkan terima kasih karena udah dikasih makan. Dan dia ingin bawa si bro pulang, sebab ia kenal seorang perajin alat sihir untuk ditanyakan benda apa ini. Dengan menggunakan kata selamat datang untuk menggantikan kata iya, si bro setuju untuk Lamis bawa. Secara mengejutkan, Lamis bisa mengangkat mesin itu dengan tangan kosong, padahal mesin tersebut beratnya mencapai 500 kg cuy. Sedikit demi sedikit Lamis bawa itu, dan setelah perjalanan cukup jauh, Lamis memutuskan untuk istirahat dulu. Si bro yang diberi nama Hakon melihat skillnya lalu mengubah produknya menjadi makanan. Lamis pun mencoba makanan tersebut. Tentu ia merasa kenakan dengan keripik asin itu. Sebab perutnya udah kenyang, Lamis kembali melanjutkan perjalanannya. Singkatnya sampai ke sebuah desa. Dua penjaga itu langsung menyambut Lamis sebab mereka merasa khawatir terhadap Lamis. Para temannya udah balik, hanya Lamis sendiri masih belum pulang. Lalu mereka merasa penasaran dengan benda yang dibawa Lamis. Lamis ngasih tahu tuh, ia menemukan alat sihir ini di hutan. Dan jika kalian masukkan sebuah uang akan muncul sebuah makanan atau minuman enak. なんでこれマジでうめえぞ。こっちも。結局2人は全商品を購入してくれた。 Kemudian di dalam Lamis melihat bocah yang lagi digeng oleh para pria burik itu. Lamis menghampirinya dan langsung menghantam mereka. Setelah itu sampai di rumah ibu kos. Munami langsung lari memeluk Lamis sebab sangat khawatir. Munami juga telah menyebarkan sebuah gosip aneh kepada teman Lamis yang tega udah berani meninggalkan Lamis seorang diri. Karena rumor tersebut membuat orang-orang itu kena mental dan kabur dari desa. Karena tempat itu tempat penginapan sekaligus tempat restoran, Hakon ditaruh di depan untuk memancing para pengunjung. Para warga pun langsung datang mencoba makanan dan minuman Hakon. Mereka menikmati itu. Besoknya Hakon terkejut melihat pria binatang yang menatapnya. Ternyata pria tersebut bernama Kuma, ketua pemburu labirin ini. Tujuan dia ke sini mengundang Lamis dan Hakon untuk ikut serta. Sebentar lagi ada penyerangan markas katak iblis. Kuma minta Lamis bawa Hakon untuk menyediakan makanan dan minuman saat menuju ke sana.
Karena Kuma udah berjanji masalah keselamatan dia berdua, Lamis dan Hakon setuju ikut. Hari petualangan pun tiba. Sebagai kapten, Karoil menyuruh Lamis dan Hakon untuk jangan khawatir soal keselamatannya, karena timnya akan melindunginya. Dia juga mencoba beli sesuatu dari Hakon, dan terkejut Hakon benar-benar bisa bicara, sesuai yang dirumorkan orang lain. あったかいし最高だな。 Karyoel pun manggil Velemina, ditanya tahu tidak tentang alat sihir bernama Hakon ini. Velemina mencoba melihatnya dari dekat. Ternyata Hakon tidak punya sebuah sihir di dalamnya. Dia juga tidak tahu apa-apa tentang alat sihir ini, dan dia menyimpulkan cuma sekedar mesin biasa doang. Ya walaupun begitu, Karyoel berterima kasih udah dibantu masalah perut di perjalanan ini. Sebab matahari sebentar lagi tenggelam, Kuma menyuruh semuanya menyiapkan tenda. Lalu mereka makan sore dengan produk Hakon. Hakon juga untuk menyambut perjalanan ini, Hakon menambahkan menu baru berupa ramen untuk mereka. Setelah itu butuh 3 jam lagi untuk sampai di sarang katak iblis. Kuma bertanya kepada Lamis apakah akan ikut ke medan tempur atau tetap di sini. Walaupun menolak juga tidak apa-apa. Lagi pula juga tugas Lamis bersama Hakon hanya menyiapkan makanan saja. Tapi Lamis juga dasarnya sebagai seorang hunter ingin ikut bertarung. Namun dia merasa Hakon tidak mau ikut. Tapi ternyata Hakon mau ikut pergi ke sana. 残念。戦いに参加してもいいの？わいらっしゃいませ。かった。 Dia berdua pun diizinkan. Hakon berjanji kepada dirinya akan melindungi Lamis sebagai pelanggan pertamanya dan teman pertamanya. Besoknya mereka sampai tempat itu. Tempatnya sangat kabut dan lembab pula, membuat mereka sulit berjalan. 飛んでいるぞ突撃。 Karyoel menyuruh semuanya semangat, hasil buruan ini akan menghasilkan banyak uang. Muncul satu katak mencoba menyerang Lamis, namun satu pukulan membuat katak itu kepental. Lamis malah merasa heran ke dirinya, kok bisa aku mengalahkan katak itu. Mereka semua pun terus menyerang katak yang berdatangan ke mereka. Lalu Velemina mengeluarkan sihir airnya menyerang 3 katak sekaligus. Tapi katak tersebut terus muncul dengan jumlah yang banyak. Salah satu katak itu kembali menyerang Lamis, tapi untungnya ada Sui. Namun di belakang dengan cepat katak loncat menyerang lagi. Dengan refleks Lamis memasang badannya. Untungnya Hakon menggunakan sihir pelindungnya untuk menahan serangan katak itu. Lamis dan Sui terkejut dan heran dari mana sebuah cahaya ini muncul. Hakon mencoba lihat skillnya, ternyata ada penglihatan segala arah. Namun harganya 1000 koin. Hakon pun gak peduli langsung mengaktifkannya. Penglihatannya pun menjadi luas. Dari arah belakang katak itu kembali menyerang lagi. Dengan cepat Hakon menangkisnya. Karyoel bertanya-tanya dari mana sebuah cahaya ini dan dia kira ini punya Lamis. Tapi Lamis ngasih tahunya ini itu kekuatan Hakon. Karyoel pun semakin tertarik dengan Hakon ini. Singkatnya mereka berhasil mengalahkan semuanya lalu mulai membedah katak itu. Kemudian Karyoel menyarankan untuk melanjutkan berjalan saja. Sebenarnya hasil dari katak tersebut cukup untuk cuan mereka. Namun Karyoel merasa itu kurang. Karena kagol pula dia ingin lanjut. Sebagai wakil kapten, Velemina menyuruh kaptennya jangan gegabah. Lagi pula kita itu cuma mengawal memastikan keselamatan Hakon dan Lamis doang. Tapi jika Lamis dan Hakon setuju untuk lanjut, itu beda cerita. Setelah pikir-pikir, Lamis dan Hakon setuju untuk lanjut aja. Dari semua pertarungan tadi, ada beberapa orang yang terluka. Menggunakan tenaganya yang sangat gila, Lamis menggendong orang itu sambil membawa Hakon. Hakon juga sebenarnya ingin bantu pakai tenaga fisiknya sendiri, tapi itu mustahil cuy. Dia pun menggantikannya menjatuhkan sebuah minuman, lalu menyuruh yang terluka untuk segera minum itu. Mereka langsung merasa lebih baik setelah meminumnya. Kuma berterima kasih kepada mereka semua, berkat mereka semuanya misi telah lancar. Tapi dia merasa heran dengan jumlah katak tadi, kenapa jumlahnya banyak banget. Kuma dan Karyoel menyimpulkan itu semua mungkin karena Raja Katak jahat telah bangkit. Di malamnya pas Lamis meninggalkan Hakon, ada orang jahat ingin mengambil uang di dalam tubuh Hakon. おいおいおい俺の金を盗むつもりか。いらっしゃいませ。だら静かにしやがる。 Pria itu mengamuk ingin menghancurkan Hakon. Untungnya Lamis datang langsung menghentikan itu. Namun tiba-tiba para binatang pada ribut lari kucar-kacir. Ternyata benar saja muncul Raja Katak jahat yang diselimuti api di badannya.
Orang-orang itu tentu pada panik kenapa Raja Katak bisa ada di sini. Ditambah lagi kelompok Karyoil dan Bos Kuma nggak ada di situ. Mereka langsung memutuskan untuk lari saja. Tapi babi hutan yang menyeret gerobak itu ketakutan, tidak mau jalan sama sekali. Lamis pun menyuruh tenang si babi lalu dia melepaskan babi itu untuk segera kabur. Tentu mereka heran kenapa Lamis melepaskan babi itu. Dan siapa yang akan menyeret gerobak ini. Ternyata Lamis siap menggantikannya menggunakan tenaga yang nggak ngotak. Lamis langsung menarik gerobak itu. Di waktu yang sama, Hakon bingung gimana caranya ngebantu Lamis dalam situasi ini. Dia mencoba lihat skill-skillnya. Dia menemukan produk cola dan skill pengubah bentuk. Hakon langsung mengeluarkan itu, menyuruh segera menggunakan minuman tersebut. Lamis yang peka dengan perkataan Hakon, menyuruh semuanya gunakan itu, gunakan menyerang katak tersebut. Hakon langsung mengubah bentuknya menjadi mesin permen Mentos. Karena perkataannya terbatas, Hakon sulit untuk ngasih tahu mereka untuk segera campurkan permen itu ke dalam cola. Untungnya ada satu pria yang masukkan beberapa Mentos ke dalam mulut pria jahat tadi. Lalu dia menuangkan air cola itu. Seketika semburan maut pun tercipta. そうか、これにこのお菓子を入れたらいいんだね。いらっしゃいませ。 Hakon merasa senang semua yang ia maksud berjalan mulus. Kemudian mereka semua bersiap menembakkan cola itu. 目を狙って放出。 Setelah Karyoil dan yang lain tiba di tempat Lamis, mereka langsung menyerang katak tersebut secara bersamaan, membuat katak itu kalah dan semuanya pun merasa bahagia. Kuma sebagai ketua minta maaf udah meninggalkan Lamis dan Hakon bersama orang-orang terluka. Lalu mereka memutuskan untuk balik pulang saja. Besok di tengah jalan mereka melihat sebuah asap dari desa. Tibanya di tempat itu, semua bangunan berantakan dan tempatnya Munami hancur lembur. Lamis merasa ini sangat kejam. Dia juga khawatir terhadap Munami. Lamis langsung pergi ke tempat Hunter, lalu bertemu dengan God dan Karios. Katanya keadaan Munami tidak apa-apa, membuat Lamis sangat lega. Ternyata desa tersebut berada di dalam sebuah labirin atau di dalam dungeon. Setiap tingkatan memiliki desa yang berbeda. Tidak heran ada seekor monster yang muncul. Di malamnya mereka mengadakan pesta untuk menghilangkan rasa sedih. Hakon juga mentraktir mereka semua. Kesedihan itu pun hilang begitu saja. Besoknya mereka gotong royong memperbaiki semua bangunan itu. Karyoil pun datang bawa uang upah Lamis dan Hakon misi tempo hari. Karyoil juga menawarkan Lamis bersama Hakon bergabung di kelompoknya. Tanpa pikir panjang Lamis menolak tawaran itu. Karyoil langsung pergi dengan rasa kecewa. 3 orang itu nanya kenapa Lamis menolak tawarannya. Ya jelas kata Lamis desa ini ada perbaikan, jadi mereka lagi butuh sosok dirinya. Setelah itu Hakon didatangi 2 orang, Akowi dan asistennya Gogai. Dia datang karena ada laporan desa ini lagi kekurangan uang perak. Ya karena itu semua disebabkan oleh Hakon yang memakan uang perak para warga beli dagangannya. Akowi ingin buat sepakatan menukar uang perak Hakon dengan sebuah koin emas yang ia bawa. Tapi Hakon menolak karena dia sangat butuh sekali koin perak itu. Jika tidak ada koin perak dia bisa mati. Lamis menyarankan gimana jika kalian beli barang Hakon saja dengan koin emas itu. Nanti Hakon akan memberikan kembaliannya dengan koin peraknya. Mereka pun langsung membelinya, tapi hanya batas tertentu. Kemudian Hakon yang mendapatkan skill baru menaruh sebuah sistem undian. Yang menang akan mendapatkan makanan atau minuman gratis. Sang kakek mencoba itu, tapi dia gagal total. Bos Kuma pun datang mengajak Lamis bicara. Dia mengucapkan terima kasih atas bantuan misi kemarin. Jika tidak ada dia berdua akan bingung bawa perbekalan. Kuma juga ingin bicara berdua kepada Hakon dan menyuruh Lamis untuk pergi dahulu. Bos Kuma minta Hakon bantu para warga jika makanan lagi menipis. Karena sebentar lagi musim kawin, untuk masalah Kyukyu, Bos Kuma minta bantuan Hakon benda yang bisa menjaga penyakit. Hakon pun mengerti itu kenapa Kuma menyuruh Lamis untuk keluar. Kuma pun manggil wanita cantik. Setelah saling kenalan, Hakon mengubah bentuknya menjadi mesin balon. Dan Hakon mengasih produk itu ke mereka. Setelah dilihat dia bingung cara menggunakannya. Dan kagum dengan bentuk yang melar dan ada lengket-lengket dikit gak ngaruh. Setelah ngerti cara gunainnya, dia berdua beli banyak untuk pesta. Benda ini akan menjaga penyakitnya. この背徳的な気分は何なのだろうか。いっぱい売れた。ハッコン、体がちょっと熱いけど何かあったの？ Di siang harinya, ada bocah yang diselamatkan Lamis sebelumnya. Dia bawa batu banyak dengan masang wajah songongnya. Namun suara Hakon buat dia kaget. Dan dia dibopong oleh pengawalnya pulang sambil ngamuk-ngamuk menyuruh mereka menghancurkan Hakon. Kemudian gadis itu kembali lagi. Hakon menjatuhkan minuman itu, menyuruhnya untuk minum. Dan dia berterima kasih.
Di malamnya, Hakon dibawa ke tempat pemandian. Di sini dia merasa bersyukur terakhir kembali menjadi kulkas bisa melihat pemandangan indah itu. Lamis ingin beli sebuah pembersih rambut dan badan. Hakon mengubah bentuknya, memberikan sabun dan sampo. Ada dua wanita binatang yang beli produk Hakon juga. Sorenya sang kakek kembali bersama cucunya, mencoba undiannya lagi. Bocah itu pun mencobanya. Ternyata dia dapat undian tersebut. Sang kakek pun sampai terkejut melihatnya. ろったら当たりもう一個タダでもらえるんじゃ。なんじゃと。 Mai langsung mengambil minumannya, lalu memberikannya kepada kakek. Kemudian Hakon menunjukkan skill penyamarannya. Bos Kuma merasa kagum dan dia ingin Hakon melakukan sesuatu dengan skill itu, yang dimana Hakon disuruh untuk menyelidiki kejahatan dan menemukan pelakunya. Tapi sebelum itu, Bos Kuma mencoba seberapa efektifnya skill Hakon. Hakon pun menggunakan skill penyamarannya. Terlihat Lamis dan Munami tidak bisa lihat Hakon di depannya sambil teriak-teriak. Sorenya, Lamis berpapasan dengan bocah bernama Shiori yang terus-menerus mengatakan Hakon baga. Tepat di depan Hakon, Lamis menyuruh Shiori untuk jangan katakan itu. ったのね、おっぱいお化けさん。ランミスって前も教えたはずな。あの件は考えていただけたかしら。ランミスです。どれだけお金積まれてもハコンを譲る気はありません。 Ternyata Shiori pernah menawarkan uang ke Lamis untuk mendapatkan Hakon. Dan dia terus-menerus menawarkan Lamis dengan jumlah uang yang cukup banyak. Tentu Lamis menolak dengan lantang dan tidak peduli jumlah uang tawaran sebanyak apapun. Dia tidak akan memberikan Hakon kepadanya. Lagi pula Hakon tidak bisa digantikan oleh uang. 毎日チンチクリンで色気もない女と一緒にいるよりで共に優雅な時を過ごす方がハッコンさんも喜ばれるのではありません。色気とかスオリちゃんに言われたくないかな。でも私はそっと大きいんですのよ。おいたわしや総理様。奥方様の胸が詰め物だと知らずに。 Shiori bertanya apakah Lamis tahu yang ada di dalam tubuh Hakon. Dan Hakon bukan sekedar alat sihir biasa kan? Tentu Lamis tidak tahu apa-apa tentang itu. Lagi pula Hakon mengerti semua perkataan dan menjawab sesuai pertanyaan. Lamis menganggap Hakon adalah manusia seperti kita. Mendengar itu Hakon terharu. Ternyata Lamis menganggap dirinya manusia bukan sekedar mesin. Dan dia berterima kasih. Shiori pun pergi, tapi dia tidak akan menyerah untuk mendapatkan Hakon. せ。いつからそこにいたの。もう早く声かけてよ。 Kemudian Hakon didatangi orang-orang misterius, salah satunya Pak Tua yang pernah melakukan hal jahat kepada Hakon. Hakon pun dibawa sama 3 orang itu, dan selama 8 jam berlalu tujuan mereka masih belum sampai. Mereka pun memutuskan untuk istirahat. Hakon langsung mengambil kesempatan mengambil gambar wajah mereka dengan kamera skillnya. Pak Tua itu mengancam Hakon untuk segera keluarkan makanan dan minuman untuk mereka. Tentu Hakon menolak permintaannya. Pak Tua itu langsung menyerang Hakon, tapi bos mereka menyuruh jangan lakukan itu, sebab Hakon itu sangat berharga. Jika rusak akan bahaya. Tapi kata Pak Tua itu tenang aja, kulkas ini bisa pulih lagi jika rusak. Ketika si bos permintaannya ditolak oleh Hakon, dia kesel, berubah pikiran lalu menyuruh anak buahnya menghajar Hakon. さっきの威勢はどうした。 3のダメージ、耐久力が3減りました。 Tidak bisa diam begitu saja. Sistem bertanya, apakah Hakon ingin menggunakan 1000 poinnya untuk memperkuat pertahanannya? Ya jelas yes, kata Hakon. Seketika semua senjata mereka tidak berguna sama sekali. Dan bos mereka panik melihat tubuhnya Hakon tidak pulih malah tetap rusak dan menyuruh anak buahnya untuk hentikan saja. Tiba-tiba Hakon menjatuhkan minuman kaleng untuk mereka. Mereka pun meminumnya, tapi rasanya tidak enak. Singkatnya sampailah tujuan mereka. Hakon langsung dibawa bertemu seseorang. Setelah itu mereka semua pada pergi. 俺の名前はヒュールミってんだ。んその名前どこかで。あ、ランミスが俺に合わせようとしてた人か。いらっしゃいませ。おお、マジで話せるの。 Helumi pun terus bertanya tentang kemampuan Hakon. Hakon menunjukkan perubahannya dan dia bisa ganti-ganti produk dari hasil poinnya. Hakon juga menunjukkan skill perisainya. Huleme kagum dengan kemampuan itu. Dia langsung mencatat apa yang ia lihat. Setelah itu saat Hulemi lagi tidur, kelompok jahat itu kembali ingin melakukan sesuatu kepada Hulemi. Tentu Hakon langsung mencegahnya dengan mengubah dirinya menjadi mesin penjual majalah. 3 orang itu langsung terfokus dan mengambil majalah tersebut. そういや用事を思い出した。俺部屋に戻るわ。俺も腹痛いから便所行く。俺もなんか眠たくなってきたわ。 Besoknya di pagi hari, karena makanan yang diberikan orang jahat itu sangat buruk, Hakon memberikan roti untuk Hulemi dan Hakon terus memberikan semua makanannya sampai Hulemi kenyang.
Lalu melihat rambut Hulemi yang begitu berantakan, Hakon berubah lagi, memberikan pembersih rambut untuknya. Hulemi pun yang tahu maksud dari Hakon langsung mencoba itu. Di pagi hari tiba-tiba terdengar suara ribut menyerang dari luar. Hakon langsung mencoba bangunin Hulemi dari tidurnya. 当たりが出たらもう一本当たりが出たらもう一本当たりが出たらもう一本ラミスの Ternyata penyerangan itu Lamis bersama hunter lainnya. Lamis langsung masuk mencari Hakon. Hulemi terkejut Hakon ternyata kenal dengan Lamis. Dia berdua pun memutuskan untuk tetap di sini menunggu Lamis aja. Tiba-tiba bom meledak yang ditaruh kelompok jahat itu. Satu ruangan pun ketimpa reruntuhan. Untungnya Hakon langsung menggunakan skill pelindungnya. Namun skill tersebut tidak bisa terus-menerus digunakan dalam waktu tertentu. Dia berdua berharap Lamis menemukan mereka. Tapi untungnya tepat di atas kepala ada sebuah kantong emas. Emas tersebut akan digunakan beli minuman dan makanan Hakon. Dengan begitu Hakon bisa menggunakan skill pelindungnya waktu yang lama. Setelahnya tiba-tiba Hulemi tepar karena dia tidak bisa napas dalam pelindung Hakon. Hakon berpikir keras gimana menghadapi situasi ini. Dia pun akhirnya punya ide langsung berubah menjadi mesin oksigen. Hulemi pun mengerti, dia langsung menggunakan itu. Untungnya tidak butuh waktu lama, Lamis berhasil menemukan dia berdua. いらっしゃいませいらっしゃいませいらっしゃいませダメージ耐久力が25 Lamis menangis, akhirnya bisa menemukan Hakon. Kemudian mereka pun berhasil selamat. Lamis minta maaf membuat Hakon mengalami situasi itu. Kelompok penjahat itu pun berhasil ditangkap oleh kelompok Karyoil. Setelahnya semenjak Hakon dicuri, Lamis selalu menjaga Hakon, bahkan sampai ketiduran gitu. Hulemi bercerita, dahulu desa pernah dihancurkan oleh monster. Hulemi dan Lamis salah satu orang yang selamat dari banyaknya penduduk. Namun kedua orang tua mereka sama-sama kehilangan nyawanya. Dan Hulemi tidak menyangka Lamis sekarang menjadi seorang hunter yang kuat. Besoknya Lamis menitipkan Hakon kepada Hulemi, dan dia pergi membantu bangun desa. Setelah itu Hulemi dan Hakon didatangi pengawal Shiori. Karena Shiori akan tiba di situ, mereka minta untuk menuruti perintah Shiori nantinya. Lalu Shiori pun tiba. Dia memohon kepada Hulemi sebagai mekanik alat sihir untuk membantunya. Karena sebentar lagi ada keluarga para pedagang terkenal akan berkumpul dan sebuah pesta akan digelar untuk memamerkan alat sihir mereka dan sekaligus mekaniknya. Shiori benci dengan orang bernama Kanesi, orang yang mengadakan acara tersebut. Dia adalah rival dari keluarganya. Shiori tidak mau kalah dari dia, dan dia ingin bawa Hakon dan Hulemi bersamanya hadir di pesta itu. Hulemi dan Hakon pun setuju dengan permintaan Shiori. Kemudian hari pesta pun tiba. Terlihat gadis Kanesi ada di sana. Shiori langsung menghampirinya dan dia berdua langsung saling mengejek satu sama lain. Hakon sampai terdiam melihat itu. Pertunjukan pun dimulai. Pertama ada seorang yang menunjukkan alat sihirnya berupa sebuah tombak yang bisa bongkar pasang. Tapi sayang para tamu tidak peduli dengan itu. Selanjutnya alat sihir Kanesi. Mekaniknya memamerkan sebuah robot yang punya kecerdasan sendiri. Para penonton kagum melihat itu. Hulemi pun merasa khawatir karena teknologi untuk masukkan kecerdasan ke alat sihir belum ditemukan. Tapi ada satu cara yaitu masukkan jiwa seseorang ke dalamnya. Dan itu jelas sangat berbahaya. Yang berarti mekanik sihir dari Kanesi telah melakukan itu. Dan benar saja tiba-tiba robot tersebut kehilangan kendalinya. Si mekanik kacamata itu merasa bingung yang terjadi. Robot tersebut pun langsung menyerangnya. Para penjaga Shiori langsung berusaha menghentikan robot itu. Hulemi berhasil menemukan pusatnya. Dia langsung mencoba menghentikannya. Namun bukan hanya sihir penahan jiwa manusia yang tiada, melainkan ada sihir cuci otak juga. Dengan usahanya, Hulemi pun berhasil menghentikan amukan robot itu dan minta maaf kepada jiwa yang udah diganggu. Si kacamata mekanik itu pun merasa frustasi. Penelitian selama bertahun-tahunnya malah gagal. Tapi ketika semua orang tahu Hulemi ada di hadapan mereka, mereka pada ribut karena masa lalu Hulemi yang selalu buat kekacauan dari eksperimennya. Hulemi pun malu aibnya diomongin oleh orang lain. Karena kekacauan yang disebabkan alat sihir Kanesi, Shiori menyuruhnya untuk mengakui dirinya sebagai pemenang. Kemudian di musim dingin, Munami mengadakan rapat tentang masalah restorannya. Sebentar lagi ada jaringan restoran besar yang OTW buka cabang di desa. Restoran lokal seperti mereka akan terancam bangkrut. Munami tidak mau itu dan dia minta bantuan kepada Hakon. Munami akan bayar Hakon dengan memberikan diskon penginapan kepada Lamis.
Tentu Hakon langsung setuju demi membantu Lamis. Setelahnya Lamis bersama Hulemi bawa Hakon ke salah satu restoran besar terbaru. Terlihat di situ banyak sekali orang-orang yang berkunjung. Lalu muncul direkturnya yang langsung tahu tujuan Lamis untuk menyelidiki tempat itu. Melihat Hakon yang terkenal, dia bertiga langsung ditawarin kerja di tempat baru itu. Karena ditolak, dia langsung pergi. Lamis dan Hulemi mencoba makan di situ, tapi rasa makanan tersebut biasa saja. Itu karena Lamis dan Hulemi selalu makan makanan Hakon yang sangat enak. Jadi rasa makanan tersebut seperti biasa saja. Dunia isekai itu tidak memiliki bumbu yang tepat, jadi makanannya akan terasa hambar. Mereka pun kembali akan buat makanan yang sangat enak. Untuk menarik pelanggan dari restoran besar, Hakon mengubah dirinya dan ngasih spaghetti untuk patokan rasa yang akan mereka buat. Munami dan yang lainnya pun mencobanya, lalu mencatatnya untuk dipelajari. Singkatnya mereka berhasil. Kemudian hari perlombaan pun tiba. Para pengunjung langsung terfokus dengan bau harum masakan yang lezat. Mereka semua langsung berbondong-bondong mencoba makanan itu. Pemilik restoran besar pun datang. Dia marah para pelanggannya pindah ke situ semua. Dia langsung pergi menjauh. Dengan begini Munami berhasil buat pelanggannya kembali dan restorannya aman. Sebulan kemudian restoran besar mengalami kebangkrutan karena itu. Kini Munami yang lainnya merayakan itu. Setelahnya Lamis bersama Hakon ikut pergi bersama kelompok Karyoil. Kali ini mereka akan pergi ke sarang buaya iblis. Ternyata Hulemi juga ikut untuk menelitinya. Di tengah perjalanan, mereka langsung disambut oleh katak iblis. Tapi kelompok mereka tetap santai, langsung menghabisi mereka. Mereka pun istirahat sambil menikmati menu Hakon. Hakon mengubah bentuknya lagi menjadi mesin penjual alat pembuat toilet sederhana. Secara pelan-pelan Hulemi menerap itu, lalu dia pun mengerti yang dimaksud Hakon. Para wanita pun langsung senang adanya alat tersebut. 使えるんだぜ。さあ、俺を褒めたたえるがいい。これはハッコンさんがすごいのであって団長の手柄ではありません。 Tibanya di wilayah monster buaya, Shiro dan Aka pergi duluan menyelidiki tempat tersebut. Singkatnya di sore harinya, dia berdua kembali. Di arah timur laut ada sebuah rawa kecil berisi 30 monster buaya iblis. Mereka pun memutuskan untuk menyerang besok pagi. Karena buaya iblis aktifnya di malam hari dan itu sangat berbahaya. Di malamnya saat semuanya lagi tidur, Hulemi curhat ingin berguna bisa bantu mereka. Tiba-tiba Hakon berubah menjadi mesin es dan menjatuhkan es itu. Hulemi pun yang pintar mengerti Hakon ingin menggunakan es batu itu untuk mengalahkan para monster buaya. Besoknya mereka langsung menaruh Hakon di sungai sambil menjatuhkan es batu itu dengan jumlah yang banyak. Aka dan Shiro melapor, para buaya itu naik ke permukaan karena kedinginan. Hakon berubah bentuk lagi menjadi mesin es yang sangat dingin. Saking dinginnya tercipta sebuah asap yang banyak. Asap itu digunakan untuk menghalang pandangan buaya tersebut. Mereka langsung OTW ke lokasi. Hulemi yang akan menjaga Hakon. Di sini tujuan dia ikut sebenarnya karena diperintahkan oleh Bos Kuma untuk menyelidiki labirin desa ini. Setiap tingkatnya labirin selalu ada penguasanya. Dan kekacauan yang terjadi seperti penyerangan desa sebelumnya disebabkan oleh penguasa tersebut. Namun tiba-tiba suara getaran terjadi. Ternyata kelompok mereka yang kembali dengan sangat laju. Monster itu mengejar mereka. Dengan sebuah skill pelindungnya, Hakon mendorong Hulemi untuk kabur. Karyoil langsung dengan sigap menariknya, dan mereka pun langsung pergi meninggalkan Hakon. Hakon yang udah siap mengubah dirinya menjadi lebih kuat. Namun dorongan dari monster tersebut membuat Hakon kepental sangat jauh. Benturan itu pun membuat Hakon kehilangan 1000 poinnya. Supaya monster itu tidak mengejar mereka, Hakon berubah menjadi mesin penjual ayam. Dia melemparkan semua menu ayamnya untuk monster tersebut. Tapi monster itu malah memakan Hakon sekaligus. Sadar Hakon berada di perut si monster dan poinnya dengan sangat cepat berkurang. Gimana pun caranya Hakon harus keluar dari situ sebelum kehabisan poinnya. Berubah menjadi mesin pembersih, Hakon melemparkan produk pembersihnya, membuat monster itu merasa kesakitan dan perut si monster bergoyang-goyang sangat kencang. Belum cukup di situ, Hakon berubah lagi menjadi alat penjual gas zaman dahulu sambil melemparkan sup jagung yang udah dipanasin, membuat monster tersebut meledak. またのご利用をお待ちしています。 Karena ledakan itu membuat si monster hancur berantakan. Tiba-tiba jatuh sebuah koin berlambang monster tadi. ちょっと待って、これ海藻割れて
Sambil terjun ke bawah, Hakon berubah menjadi mesin balon. Dia langsung menggunakan 10.000 poinnya untuk mempercepat pengompaan pada balon itu. Dalam sekejap, ruangan perlindungan dipenuhi oleh balon. Namun kecepatan jatuh dari Hakon masih terlalu cepat. Dia punya ide, dia berubah lagi menjadi mesin penjual kardus manual yang ukurannya lebih ringan. Kecepatan jatuhnya langsung melambat. Tibanya di permukaan, terlihat Hakon jatuh di sebuah labirin raksasa. Hakon pun memoto tempat tersebut. Setelah mendarat, Hakon terkejut mendapatkan poin 1 juta. Mungkin itu karena Hakon telah mengalahkan monster tadi. Hakon pun menyimpulkan jika dia mengalahkan monster, dia akan mendapatkan sebuah poin dan skill. Dia mencoba lihat skillnya. Ada sebuah skill meningkatkan level mesin penjual otomatis. Hakon langsung menggunakan skill itu, berubah menjadi mesin penghisap koin. Koin monster tadi langsung Hakon hisap. Setelah masuk, Hakon mengalami kerusakan karena telah melebihi batas maksimal perubahannya, yaitu 2 jam. Hakon di situ disuruh kembali menjadi kulkas lagi. Setelahnya Hakon memasang panel surya untuk istirahat. Setelah waktu cukup lama, tiba-tiba ada sekelompok kucing yang dikejar oleh kelompok orc. Salah satu dari mereka terluka. Kelompok kucing itu kembali dan bertanya, benda apa ini? Mereka juga sangat syok dengar Hakon yang bisa bicara, karena mereka sangat ketakutan sekali. Hakon berubah menjadi mesin makanan. Mereka langsung kepancing dengan bau harum makanan tersebut. Sword mencobanya duluan. Karena tidak terjadi apa-apa, mereka langsung mencoba memesan dan menikmati semua makanannya. Kemudian mereka memutuskan untuk bawa Hakon pulang. Namun jelas mereka kesulitan bawa Hakon dengan tubuh kecil itu. Hakon sebenarnya pengen berubah jadi lebih ringan, tapi takut membuat mereka terkejut. Hakon pun mengakalinya dengan memberikan roda kepadanya. Mereka mengerti, langsung mendorong Hakon. Di tengah perjalanan, kelompok monster itu kembali. Mereka langsung bersembunyi, sedangkan Hakon berubah menjadi mesin pompa minyak. Tapi dia bingung, gak ada yang menggerakkan toas itu. Untungnya getaran lari dari monster membuat toas itu jatuh. Minyak tersebut keluar sangat banyak, membuat si monster tergelincir. Namun monster yang lebih mengerikan muncul. Para kucing itu langsung kabur membawa Hakon menjauh. Di malamnya lagi menikmati tidur, Hakon melihat tengkorak api muncul. Hakon pun mencoba bangunin mereka dengan suara yang keras. Dengan bantuan dari Hakon, mereka melemparkan air kepala api itu. またのご利用をお待ちしています。 Besoknya mereka mendengar ada yang lagi bertarung. Sword mencoba ke sana menyelidiki itu. Setelah kembali, ternyata yang bertarung di sana kelompoknya Lamis. Mereka pun pada senang melihat Hakon baik-baik saja. Bos Kuma berterima kasih kepada kelompok kucing itu udah menyelamatkan Hakon. Kemudian kelompok Karyoil memutuskan untuk mengalahkan monster penguasa yaitu tengkorak tadi. Dan Bos Kuma setuju karena jika dibiarkan akan berbahaya bagi para hunter. Dan juga tujuan sebenarnya dari kelompok Karyoil ingin mencapai tingkat akhir labirin. Sesuai dari legenda, siapapun yang berhasil mencapai tingkat sesuai persyaratan, semua keinginan akan terkabul. Lalu tidak ada siapapun yang berhasil mencapai itu. Dan kelompok Karyoil dijuluki kelompok bodoh karena tujuan mereka benar-benar nekat. Kemudian setiap tingkat butuh 1 koin penguasa untuk masuk ke tingkat selanjutnya. Hakon pun langsung sadar koin yang dimaksud Karyoil itu apakah koin buaya tempo hari yang ia dapat. Untuk sekarang kelompok Karyoil hanya punya 3 koin. Jumlah anggota mereka ada 8 orang. Shiro dan Aka punya permintaan yang sama. Karyoil Velomina juga sama. Jadi kelompok mereka punya 6 keinginan yang berbeda. Jadi tujuan mereka masih jauh banget. Karyoil menyimpulkan, jika Hakon bergabung ke kelompoknya dan sama-sama menjalankan misi itu, mungkin Hakon bisa minta menjadi manusia lagi. Lamis mendengar itu langsung meyakinkan Karyoil, apakah itu bisa benar terjadi. Kebetulan Hulemi pernah baca itu di buku dan itu ternyata benar. Karyoil pun bertanya, apakah Hakon menemukan koin buaya itu? Hakon menjawab iya dan dia menyimpannya. Sekaligus Karyoil menawarkan Lamis bersama Hakon untuk bergabung bersamanya. Lamis dan Hakon setuju untuk bergabung dengan mereka. Hulemi pun menawarkan diri untuk bergabung juga. Besoknya bosku mengasih petunjuk map labirin itu, namun peta tersebut tidak akurat. Hakon pun menunjukkan map labirin yang ia foto saat jatuh. Bosku merasa kagum dengan hal itu, akan memberikan Hakon bonus nanti. Velomina langsung mencatat kekurangan map tersebut dari gambar Hakon. Sambil jalan, bosku menunjukkan ada sebuah jebakan di sana. Jebakan tersebut akan aktif jika syarat tertentu dipenuhi.
Jebakan tersebut diciptakan untuk mengalahkan penguasa tengkorak. Untuk rencana mengalahkan penguasa, mereka harus buat setengkorak jatuh. Dan kartu as mereka sihir air Felimina dan Hakon. Hakon pun menunjukkan mesin air kepada mereka, dan Hulemik mengerti langsung mencoba itu. Namun ada satu masalah di benak Hakon. Hakon hanya bisa berubah selama 2 jam doang. Singkatnya 2 hari berlalu, mereka terus-menerus menuangkan air ke dalam situ, tapi hanya selama 1 jam doang. Dan sisanya mereka melemparkan botol air ke dalam. Selama rencana itu, ada beberapa monster yang muncul, tapi itu bukan masalah. Setelah itu mekanik turun ke bawah mengecek udah seberapa banyak air di sana. Tapi sayangnya tanah di sana menyerap semua air itu sampai tidak ada sedikit pun yang tersisa. Hakon pun punya ide berubah menjadi mesin es. ああ、そういうことか。寒いなら水じゃなく氷を落とせばいいってことか。 Mereka pun mengerti yang dimaksud Hakon, langsung menuangkan es itu ke dalam untuk menggantikan air. Beberapa hari berlalu muncul juga monster tengkorak api di hadapan mereka. Mikanek langsung menekan tombol jebakannya. Tengkorak itu tergelincir dan langsung jatuh ke bawah. Api yang di tubuh monster itu menghilang. Mereka langsung menimpukan batu ke monster itu. Namun mekanik mengatakan itu belum cukup. Kita harus menyerang tengkorak api itu dengan beban yang lebih kuat untuk melukainya. Karyoil kepikiran untuk menggunakan Hakon saja menimpa monster itu. Tentu Lamis dan Hulemik menolak rencana tersebut. Karyoil pun mengganti idenya. Kelompoknya akan turun menyerang secara bersamaan. Tapi Hakon menyuruhnya jangan turun. Sebab di bawah banyak karbon dioksida. Bisa-bisa mereka pada tepar. Tengkorak itu mulai berusaha naik ke atas. Untuk menjaga kelompok Karyoil turun, Hakon berubah menjadi penjual majalah. Melihat itu, Lamis menganggap Hakon mesum dan langsung memukulnya sampai ke pental jauh. Hakon sengaja supaya kelompok Karyoil tidak turun. Lalu dia berubah menjadi mesin yang bebannya sangat kuat. Lalu Hakon langsung menimpa tengkorak itu sampai hancur. Koin monster itu pun muncul dan Hakon mengambilnya. Dengan menggunakan mesin balon, Hakon kembali ke atas, membuat mereka terkagum melihat itu. Mekanik pun langsung menutup jebakannya. Setelahnya Hakon mengeluarkan koin itu. Karyoil ingin mengambilnya, namun Hulemik mengambil duluan koin itu. Dan dia berkata koin ini milik Hakon. Hakon juga yang mengalahkannya. Karyoil pun mengerti soal itu. Lalu Karyoil menawarkan koin itu dengan sebuah koin emas sebanyak 100 koin emas. Tentu Hakon langsung mau, karena 100 koin emas itu bisa diubah menjadi 100.000 poin statusnya. Kuma juga setuju karena tawaran itu setara dengan koin penguasa. Kemudian mereka pun pergi dari tempat itu. Singkatnya sampai di asosiasi Hunter. Mereka pun istirahat di situ. Besoknya kelompok Karyoil pergi menggunakan sihir tele. Sedangkan Hakon, Lamis, dan Hulemik tetap tinggal diminta oleh bos untuk bantu-bantu. Kemudian datang seorang Hunter bernama Michelle. Semuanya merasa terkagum dengan ketampanannya. Di malamnya, Michelle merasa gugup sebab semua orang entah kenapa selalu menatapnya. Ia merasa grogi dengan hal itu. Sebenarnya Michelle seorang introvert. いらっしゃいませ効果を投入してくださいこの魔道具いいな。 Ia pun beli minuman Hakon dan merasa tenang setelah minumnya. Besoknya Lamis dan yang lain pergi menjalani tugas dari bos Kuma. Michelle akan mendampingi mereka. Dia tetap merasa grogi dan bingung berkomunikasi dengan Lamis dan yang lain gimana. Singkatnya udah seminggu berlalu mereka pergi. Lamis merasa tidak enak badan dan dia terjatuh. Untungnya dengan cepat Michelle menangkap Lamis. Hakon teringat kalau Lamis selalu mengalami kondisi itu dalam waktu sebulan sekali. Ya sebenarnya Lamis cuma lagi datang bulan doang. Hakon pun memberikan itu untuk Lamis. Hulemik mengerti yang dimaksud Hakon. Lalu Hakon berubah menjadi mesin cuci. Mereka pun mencuci pakaian dan menjemurnya di situ. 2 minggu berlalu. Mereka melakukan pengamatan sekitar labirin dan mereka menuju pulang. Di waktu yang sama itu, Michelle mulai sedikit bisa berkomunikasi dengan mereka. Tapi kelompok kucing itu mencium bau seseorang dari depan sana. Michelle mengatakan mungkin mereka lagi mencari dirinya. Jadi biar dia saja yang akan maju ke sana. Karena Michelle tidak mau Lamis dan yang lain terluka. Namun mereka tidak peduli dengan itu. Mereka tetap ingin ikut bersama Michelle. Lagi pula mereka juga khawatir Michelle akan terjadi apa-apa jika sendirian. Hakon menunjukkan sihir pelindungnya. Mereka menawarkan Michelle untuk mencoba menyerang pelindung Hakon.
Melihat itu, Michelle pun setuju dengan keputusan mereka. Setelah itu muncul orang tersebut. Mereka langsung berpisah siap bertarung. Di antaranya langsung menyerang Hakon. Hakon berhasil menahannya lalu berubah menjadi mesin penjual air. 何水を操るカゴうわなんだ目が痛い目が Dua di antara mereka berhasil dikalahkan dan diikat, sedangkan Michelle langsung menyerang pemimpinnya. Tapi nggak sesuai ekspektasi, musuh itu langsung mudah dikalahkan oleh Michelle. Setelah itu Michelle menyuruh mereka untuk kembali saja, sedangkan Michelle akan terus lanjut. Lamis pun menyarankan Michelle untuk bergabung ke kelompok orang bodoh yaitu Karyoil. Kebetulan mereka masih butuh anggota. Michelle pun terima saran itu, akan menghubungi mereka nanti. Mereka pun berpisah. 愚者の気候団なんて知らない人ばっかだし絶対無理だよ。 Kemudian setelah kembali Munami ingin mengadakan lomba makan, sekaligus merayakan selesainya perbaikan tembok kota. Mereka semua setuju akan mulai 2 minggu ke depan. ここに俺がいる必要あったのか？ Setelah berjalannya rencana, Munami merasa pusing karena kelompok kucing rakus ikut lomba. Bisa-bisa dana langsung habis karena mereka sangat rakus. Mereka minta saran kepada Hakon menghadapi situasi itu. Hakon pun berubah menjadi mesin minuman soda, menyuruh menggunakan minuman itu karena minuman soda membuat orang gampang kenyang. Tapi masalahnya, apakah orang-orang memilih untuk minum itu daripada air biasa? Mereka pun punya ide, sebelum perlombaan dimulai, mereka akan menyiapkan minuman soda itu dan menjualnya dengan harga mahal. Lalu selama perlombaan mereka berlangsung, mereka akan mengubahnya menjadi minuman gratis. Dengan begitu mereka memilih untuk minuman soda. Mereka pun memohon kepada Hakon untuk menjual minuman itu dengan harga murah kepada mereka. Hakon pun setuju. Perlombaan pun tiba, terlihat banyak sekali orang-orang yang hadir. Munami udah menyiapkan hadiah untuk pemenang. Para peserta kelompok pertama mulai bersiap dan lombanya pun dimulai. Dengan sangat cepat kelompok kucing itu udah habis, membuat Munami terkejut. Gugai juga berhasil menghabisi makanan itu. Selanjutnya kelompok kedua dimulai. Berjalannya makanan tersebut, Sui orang pertama yang berhasil habis duluan, lalu disusul oleh Akowi dan Lamis. Beserta 2 orang itu, babak kedua pun selesai. Selanjutnya final akan dimulai 2 jam lagi. では大食い大会決勝戦出場者の入選は時間内にとにかく多く食べた者の勝ち。 Final pun dimulai, mereka semua dengan sangat cepat memakan itu. Kelompok kucing dan Sui habis dengan hidangan pertamanya, lalu lanjut dengan hidangan kedua. Para penonton pada ngiler lihat hidangan kedua itu. Singkatnya yang tersisa kelompok kucing dan Sui doang. Mereka terus menghabisi makanan tersebut dengan sangat cepat. Pada akhirnya yang menang adalah Sui mengalahkan kelompok kucing yang dijuluki si rakus. Para penonton langsung bersorak. Sui membuka hadiah tersebut. Ternyata hadiahnya adalah bisa menggunakan Hakon secara gratis dalam waktu 24 jam. Kemudian besoknya Sui bawa Hakon dan Lamis ke tingkat pertama, yaitu Origin. Tibanya di tempat tujuan Sui, dia memanggil semua orang dan menyuruhnya mencoba menu dari Hakon ini secara gratis. Mereka semua pun menikmatinya. Hakon merasa senang membagi menunya secara gratis kepada mereka dan dia berubah menjadi mesin balon. Selanjutnya mereka main air bersama dengan mesin air Hakon. Kemudian si ibu berterima kasih dan minta kepada Hakon ke depannya untuk menjaga Sui. Kemudian di malamnya terlihat ada sekelompok orang jahat. Mereka mendengar ada mesin hebat di situ dan ingin menculiknya. Hakon pun berubah, muncullah sebuah asap dan suara dari mesin cuci. Mereka semua pada takut dan bertanya dari mana asal suara itu. Hakon langsung melemparkan batu es ke mereka, sentak mereka langsung pergi kabur ketakutan. Besoknya Hakon ngasih tahu ada orang jahat semalam kepada mereka. Kata Sui, orang botak itu mantan hunter yang mendirikan markas di Origin ini. Dengan sebuah amarah, sang ibu mengambil sebuah busur panah, akan pergi ngasih pelajaran ke orang tersebut. Ternyata ibu itu seorang mantan hunter pemanah yang hebat sekaligus orang yang mengajari Sui memanah. Setelah 1 jam berlalu, ibu itu kembali.
Setelahnya, kelompok Kariwil ingin ekspedisi tingkat ratapan orang mati. Namun Lamis ketakutan untuk pergi ke sana karena tempat tersebut dipenuhi makhluk misterius dan tengkorak dan hantu mengerikan. Kariwil malah membuat Lamis semakin takut dengan cerita jahilnya itu. Lalu setelah sekian lama meyakinkan Lamis untuk ikut, Lamis pun setuju untuk ikut walaupun masih ada rasa takut. Tanpa basa-basi mereka langsung pergi. Namun ternyata wakil Kapten Velmina nggak ikut karena ketakutan juga. Zurui. Tibanya di sana mereka memutuskan untuk tinggal di rumah mengerikan itu. Dan masuklah, terlihat tempat tersebut mengerikan. Kariwil minta izin kepada Yadoya untuk menginap di tempat itu. Huleme ngasih tahu kepada Hakon kalau Lamis itu selalu penakut jika terlibat hal menyeramkan. Di malamnya Hakon sendiri lihat banyak sekali monster tengkorak api yang mundar-mandir melulu. Lalu muncul banyak monster di hadapan Hakon. Hakon mencoba mengusir hantu itu dengan sebuah garam kasar, tapi nggak berguna sama sekali. Kemudian besoknya Hakon dikagetin oleh Yadoya muncul tiba-tiba. Dia bertanya apakah Hakon menikmati malamnya. Saat malam tiba, para monster muncul di desa. Hanya orang tertentu yang boleh keluar di malam hari. Para monster itu merasa iri kepada manusia yang masih hidup. Sedangkan Hakon sebagai mesin hanya diabaikan, kata dia. Lalu Lamis yang masih ketakutan diajak Huleme latihan menghilangkan rasa takut. Huleme menyuruh Lamis berkeliling desa sendirian untuk latihan pertamanya, tapi Lamis langsung menolak itu. Lamis pun pada akhirnya penuh tekad mencoba jalan sendiri keluar. Hakon to issho nara heiki da yo. Karena dia terlalu takut, Huleme mengizinkan Lamis jalan bersama Hakon aja. Lamis pun langsung jalan keluar berkeliling desa bersama Hakon. Untuk menghilangkan rasa takut, Hakon mengeluarkan aroma kopi yang sedap, lalu berubah lagi menjadi mesin musik. Dengan begitu Lamis tidak akan takut lagi. Singkatnya, Lamis berhasil melewati itu dan pamer ke mereka semua. Kemudian Kariwil kembali bawa beberapa anggota, yaitu kelompok kucing rakus dan Michelle. ああ本当に愚者の騎行団に接触してたのか。 Dan mereka mulai berangkat ekspedisi tingkat itu. Namun di tengah perjalanan mereka langsung disambut oleh monster tengkorak. Setelah kembali, di malamnya Hakon melihat para monster hantu mengintip sebuah jendela. Dan Hakon terkejut melihat ada bocah seperti zombie. Bocah itu terlihat ingin sesuatu dari Hakon. Hakon pun memberikan minuman untuknya. Tapi bocah itu tidak tahu cara meminumnya dan pergi begitu saja. Kemudian mereka kembali melakukan ekspedisi untuk mengincar penguasa tingkat itu. Dan kali ini mereka bermalam menginap di luar. Tapi secara mengejutkan bocah kemarin datang. Bocah tersebut menghilang setelah kena serangan Aka. Hakon entah kenapa merasa sedih dengan bocah itu. Aka dan Shiro melihat botol minuman Hakon dan sebuah koin yang terjatuh dari bocah tadi. Hakon menyimpulkan mungkin bocah tersebut datang ingin bayar minum yang diberikan Hakon kemarin. Hakon pun minta ke mereka untuk masukkan koin itu ke dalam dirinya. Setelahnya mereka akhirnya menemukan lokasi sang penguasa tingkat itu dan langsung bergegas menuju ke sana. Singkatnya sampai di tempat tersebut terlihat banyak sekali penjaganya. Tiba-tiba Hakon berubah menjadi mesin minyak. Huleme yang mengerti menuangkan minyak itu ke tanah lalu membakarnya. いらっしゃいませ。 Kemudian mereka mengerti rencana dari Hakon dan semuanya langsung melemparkan botol minyak itu. Ketika Hakon menghilangkan botolnya, minyak tersebut menimpa para monster tersebut. Lalu mereka membakarnya. Kemudian maju menerobos segerombolan monster itu. Dari arah atas, penguasa tingkat itu mengeluarkan sihirnya dan langsung menyerang mereka. Sang penguasa membuat beberapa tembok besar mengelilingi mereka. Tengkorak itu merasa aneh dengan benda tersebut, yaitu Hakon. Lamis mencoba menyerang dia, tapi Lamis dihujani es batu, lalu menghantam mendorong Lamis dengan Hakon ke belakang. Namun dengan kekuatan fisik Lamis yang luar biasa, dia masih berdiri melawan dorongan sihir angin itu.
Lamis merasa Hakon terjatuh ke bawah. Untungnya Hakon langsung berubah menjadi ringan. Lalu Lamis dengan cepat kembali ke atas lagi. Dari jauh, Akashiro, Karyoil, dan Shui bekerja sama menyerang. Lamis mengambil kesempatan itu menyuruh Hakon berubah jadi gede, lalu menyerangnya. Karena serangan tersebut sang penguasa berhasil dikalahkan. Namun saat Karyoil ingin menghabisi penguasa itu, tiba-tiba sihir mengerikan datang. Setelah serangan tersebut muncul monster mengerikan, lalu dia berubah ke bentuk aslinya. Sambil berkata sosok Hakon adalah pendatang dari dunia lain. Hakon pun terkejut makhluk itu mengetahuinya. Koin penguasa ratapan orang mati diberikan begitu saja oleh monster itu. 惜しかったな家だ Michelle berhasil dikalahkan. Mereka langsung datang mencoba menyerang makhluk itu. Lalu mereka berusaha kabur. Namun makhluk tersebut berhasil mengalahkan mereka. Dan Hulemi dan Sui berhasil ketangkap makhluk itu. Lalu dia berdua disetrum sampai tumbang. Lamis pun langsung terdiam dan dia marah langsung menyerang monster itu. Setelah itu Hakon berubah menjadi mesin balon, lalu menumpukan balon itu di pelindungnya. Lalu dia melemparkan Lamis sangat kencang ke udara. Balon-balon tersebut berhasil menahan serangan si monster. Kemudian Lamis berhasil menyerang monster itu sampai kedua lengan monster patah. Dia pun memuji Lamis dan akan memberikan kelompok mereka pergi begitu saja untuk melihat perkembangan seberapa kuat ke depannya. Si monster pun pergi dari situ. Lamis dan Karyoil langsung berusaha menyadarkan Hulemi dan Sui. Hakon langsung berubah, mencoba bantu menggunakan alatnya, menggunakan setengah poinnya. Namun tetap Hulemi belum sadar juga. Tapi tidak lama kemudian, Hulemi berhasil sadar dan disusul oleh Sui. Mereka pun merasa terharu Sui dan Hulemi selamat tidak mati. Setelah beberapa hari kejadian itu, mereka melaporkan ke bos Kuma. Kuma menyimpulkan monster kemarin hanya tangan kiri dari Raja Iblis, yang berarti ada monster yang lebih kuat dan mengerikan daripada monster kemarin. Bos Kuma pun memutuskan akan mengadakan pertemuan bersama bos setiap tingkat. Setelah Lamis dan Hakon kembali ke rumah Monami, karena pertarungan tersebut, orang-orang berkumpul merasa kagum. Di situ juga muncul Shiori yang semakin tertarik dengan Hakon. Kemudian Lamis bawa Hakon ke tempat pertama kali mereka bertemu. Disitulah mereka saling kenal satu sama lain. Dan Sui bersama Hulemi juga nyusul. Dia ingin mengucapkan terima kasih kepada Hakon dan dia menciumnya. Lamis melihat itu kaget. Hulemi dan Sui menyuruh Lamis untuk mengucapkan terima kasih kepada Hakon juga. Tapi dia nggak sanggup karena malu. Kemudian tiba-tiba Michelle datang, ingin Hakon menjadi guru untuk belajar berkomunikasi. Tentu karena dia mohon-mohon, Hakon pun setuju. Atas terima kasihnya Michelle langsung bersihkan Hakon. Setelah itu bos Kuma datang mengajak ke tempat pertemuan. Mereka pun langsung ke sana. Tibanya di sana terlihat semua bos direktur setiap labirin hadir. Dan bos Kuma kenalin sosok Hakon kepada mereka. Di pertemuan ini mereka ngomongin makhluk mengerikan yaitu Net Herlot, sosok tangan kiri Jenderal Raja Iblis tempo hari, dan wilayah Raja Iblis ada di luar labirin itu. Dan sosok makhluk kemarin hanya peringkat 3 dari mereka. Bos Kuma ingin balas dendam atas perbuatan iblis itu. Mereka semua pun setuju akan ngeluarin semua kekuatannya untuk mengalahkan para iblis itu. Setelahnya God bersama temannya datang barengan dengan 3 sepuh. Bukan hanya mereka, para hunter yang lain juga pada berkumpul satu tempat. Lalu ada satu orang yang ngatain sepuh itu, kenapa orang tua ada di sini? Ini bukan panti jompo. Karyoil yang mendengar itu menyuruh Hulemi untuk ngasih pelajaran kepadanya.
Namun ketika dia tahu sosok di depannya adalah Karioil, dia langsung ketakutan, kena mental, dan kabur. Besoknya mereka mulai berangkat, berpencar menjadi beberapa tim. Bu Hoxie menyadari ada monster di depan, padahal jaraknya sangat jauh. 3 sepuh itu yang akan mengurus mereka. 先輩との共同作業光を矢尻を包めララバイ呼ぶか。 Mereka semua melihat aksi itu hanya terdiam dan kagum, padahal udah tua tapi tetap kuat. Sambil istirahat menikmati makanan Hakon, Lamis di tempat lain lagi latihan bersama Yumite. Hulemi merasa heran dengan iblis itu, entah kenapa dia melepaskan kita. Apakah itu sebuah jebakan atau tidak? Kemudian mereka lanjut jalan. 別のハンターチームから Kelompok Bos Kuma berhasil menyusup bagian pasukan musuh. Bos Kuma membagi formasi. Bu Hoxie bersama kakek si Melai melindungi serangan dari tempat itu. God dan Ward menjaga, sisanya menyerang secara bersamaan. Hulemi menyuruh Lamis untuk jangan memaksakan dirinya. Bos Kuma pun ikut akan menyerang musuh, lalu mereka pun mulai menyerang. Para monster yang udah tumbang berhasil bangkit kembali. Satu cara mengalahkan mereka harus mengalahkan Ned Harlot itu. Kakek si Melai menyuruh yang lain untuk segera menjauh dari tempat itu. Iblis tersebut dengan kekuatan kegelapannya ingin meledakkan tempat itu. Bos Kuma pun teriak menyuruh semua orang untuk kabur. Dari ledakan sekuat itu, untungnya tidak ada korban jiwa. Semuanya berhasil selamat menggunakan pelindungnya masing-masing. Iblis itu kembali manggil anak buahnya. Terlihat Lamis berdiri dengan membawa Hakon palsu di tubuhnya. Sedangkan Hakon aslinya ada di atas iblis itu. Hakon palsu itu dibuat oleh Hulemi untuk mengecoh musuh. Tanpa iblis itu sadari, Hakon langsung menimpa dia. Sang tangan kiri iblis pun berusaha menahan berat badan Hakon. Karena iblis itu masih kuat, Hakon menambahkan berat badannya, mengisi bagian pelindung dengan air, lalu ditambah juga sebuah listrik. Iblis itu pun langsung kesetrum dan suren. Namun ketika mereka udah menganggap menang, roh iblis tersebut bangkit kembali dan mengatakan tujuannya telah dipenuhi, yaitu mengumpulkan semua hunter berbakat menjadi satu. Dan dia juga menjelaskan jika para hunter dan para monster mati di dungeon ini, dungeon secara otomatis mengumpulkan kekuatan yang sebanding dengan para korban. Jika itu digunakan, bisa menciptakan lebih banyak monster baru. Iblis tersebut pun mengatakan ronde kedua telah dimulai. Untungnya mereka semua berhasil kabur. Lamis bersama Bos Kuma berjuang mendorong gerobaknya menuju desa awal. Kembalinya ke markas, semua orang di situ mengalami frustasi karena para hunter yang mencegah monster datang menyerang desa. Mereka gagal mencegahnya, membuat sebagian besar warga tidak bisa ke tempat aman. Hakon pun memberikan makanan dan minuman untuk para pengungsi. Mereka semua langsung menjadi happy berkat itu. Munami datang langsung memeluk Lamis, membuat Lamis bahagia tidak terjadi apa-apa terhadapnya. Terlihat di luar para monster menghancurkan desa dengan membabi buta. Untungnya mereka mengalahkan monster-monster itu dengan kekuatan mereka masing-masing. Lamis kembali setelah rasa khawatirnya telah diobati. Dia langsung menuju medan tempur membantai para monster itu sendirian. Lamis sangat gila menghajar monster itu dan dia pun kembali kecapean minta minum dari Hakon. Kemudian para hunter lain udah pulih. Mereka ingin kembali lagi ke medan tempur. Lamis juga akan ikut. Karena lihat Lamis memaksakan diri, Hakon ingin menghentikannya. Namun Lamis tetap ingin bertarung karena Lamis tidak mau hal terjadi kepada desanya seperti dulu. Untuk menghentikan Lamis, Hakon terpaksa menggunakan skill barunya yang dimana dia bisa mengeja untuk menghentikan Lamis. Na, itsu. Sa, ga, ru.
Mendengar itu Lamis terkejut sejak kapan Hakon bisa ngomong kata itu. Saking syoknya Lamis sampai pingsan. Hakon pun menunjukkan skill itu kepada Hulemi. Hulemi mengerti Hakon gak bisa ngomong dengan lancar, hanya bisa bicara dengan kata yang ia ambil dengan perkataan yang bisa dia gunakan setiap harinya. Hakon pun berubah minta Hulemi bawa dia ke atas. Tepat di atas, Hakon bersiap menyerang segerombolan monster itu. Tepat di malam hari, para segerombolan monster itu mundur, namun para hunter tetap berjaga. Misal merasakan ada makhluk yang akan OTW datang, yang ternyata itu adalah kelompok kucing. Mereka langsung minta makan kepada Hakon. Hakon pun memberikan ke dia. Setelah makan, mereka ngasih tahu kalau warga sipil udah aman dan para monster berkumpul di dekat lubang besar dinding. Di situ juga terdapat monster yang lebih besar. 皆さん、まずはこの場をしのぎましょう。我々の実力であれば問題なく撃退できるでしょう。おお、かっこいい。 Hakon punya ide, dia berubah jadi mesin balon dan turun ke bawah. Setelah itu dia berubah menjadi mesin es berukuran besar buat orang-orang kaget. Dan Hakon ngeluarin es batu dengan jumlah yang banyak, membuat sebuah tembok untuk menurunkan suhu secara drastis. Para katak iblis pun datang, Hakon langsung menyerang mereka. Hulemi menggunakan mikrofon meyakinkan Hakon apakah yakin menyerang monster itu membabi buta. Bukankah kekuatan Hakon akan menghabisi uangnya? Namun Hakon tidak mencemaskan itu karena bos Kuma telah ngasih 10.000 koin emas bonus kepada Hakon. Tetapi baru saja diomongin Hakon kehabisan uangnya, membuat dia segera buru-buru kabur ke atas. Lamis menatap Hakon dengan amarah, mengomeli Hakon udah melakukan hal berbahaya buat dia khawatir. Besoknya Hakon membagi mereka es krim. Seperti biasa mereka pada suka dan bertanya makanan dingin macam apa ini. Kemudian bos Kuma berencana untuk menutup lubang besar tempat monster muncul. Hulemi ngasih saran kalau ada bagian puing-puing sekitar lubang untuk dimanfaatin menutup lubang tersebut. Namun hanya 3 orang pengguna sihir tanah, ditambah lagi Sumailai. Mereka menyarankan gimana kalau Hakon berubah jadi besar untuk menambal tembok itu. Namun Hakon tidak bisa karena Hakon harus memiliki jumlah uang yang banyak untuk bertahan lama dalam perubahannya. Bos Kuma hanya memiliki sisa koin emas sebanyak 60.000 koin emas. Dan kata Hakon itu masih tidak cukup. Tapi tiba-tiba Shiori punya solusi, ingin memberikan uangnya. Mereka langsung menyelinap menghindari monster untuk pergi ke rumah Shiori. Namun setelah tiba rumahnya hancur, Shiori pun menangis rumahnya hancur berantakan. Mereka masuk untuk mengecek berangkasnya, ternyata berangkasnya ada di bawah tanah dan mereka langsung ke sana. 想像を軽く超える金持ちっぷりだな。いや、なんで当人がびっくりしているんだ。 Emas sebanyak itu dengan ikhlas Shiori akan minjamkannya kepada Hakon. Lalu sebagian dimasukkan ke Hakon, sisanya mereka langsung membawanya. Sekarang Hakon menerima 110.000 koin emas dan koin statusnya jadi bertambah 110.000 juga. Setelah kembali semuanya langsung berkumpul ribut karena udah kepanasan. Mereka minta es dingin kepada Hakon. Entah kenapa tempat tersebut semakin hari semakin panasnya nggak ngotak. Kemudian sebagian besar dari mereka menuju ke sana. Di tengah jalan, kelompok monster itu berada di depan mereka. Mereka mulai menjalankan rencananya. Lamis dengan malu-malu menyuruh Hakon hati-hati. Hakon pun langsung berangkat berubah menjadi mesin balon. Kemudian Hakon langsung mendarat, berubah menjadi mesin berukuran besar menutupi tembok itu. Kemudian Hakon menggunakan skillnya menaruh beberapa beton untuk menutupi tembok tersebut. これが加護放火。 Dari jauh Hakon melihat pemimpin pasukan musuh berdiri di situ. Dan Hakon menyimpulkan mungkin orang tersebut anak buah iblis tempo hari. Hakon langsung OTW ke situ, berubah menjadi bentuk semula mendarat tepat di tengah-tengah musuh. Hakon mengurung orang itu di pelindungnya. Dia panik terkurung di situ, langsung menyuruh anak buah monsternya menghancurkan penghalang Hakon. Hakon mengeluarkan sebuah handuk melilit leher orang itu dan menyuruhnya untuk hentikan semua monsternya. Namun dia menolak. Hakon terpaksa melakukan hal kejam kepadanya. Hakon mencampuri mentos ke cola itu lalu menuangkannya ke mulut dia.
Dia pun menganggap itu racun. Dia berteriak terus-menerus tidak mau dikasih minuman itu. Dan pada akhirnya dia nurut akan menghentikan monster-monster tersebut. Setelahnya monster terhenti, semua berkumpul bertanya apakah Hakon yang melakukannya. Namun ketika Lamis melihat orang tua itu, dia teringat tragedi menyerangan monster waktu dia kecil. Ternyata insiden desa hancur waktu itu disebabkan oleh pria tua tersebut. Lamis kesal mencoba memukul orang tersebut. Namun karena dia di dalam pelindung Hakon, menyebabkan Hakon kehilangan daya tahan 600 poinnya kena pukulan Lamis. Lamis terus-menerus mengamuk sampai bos Kuma menahannya dan menyuruhnya untuk tenang. Setelah dia udah reda, Lamis pergi ke dalam desa. Bos Kuma dengan amarah minta orang itu menjawab semua pertanyaannya. Dia minta kelompok kucing bawa Hakon bersama Lamis, biar dia saja mengurus masalah kotor ini. ごめんね。うちはね、みんなの仇を討ちたかった。だから、少しでも強くなろうと思って、ハンターにもなったんよ。 Kini masalah monster telah usai, semuanya berbondong-bondong bersihin dan memperbaiki tembok. Setelah itu Lamis, Hulemi, dan yang lain merasa kepanasan dan kecapean. Mereka berebut ingin minta es kepada Hakon, namun Hakon malah kabur dan lari dari mereka. Mereka berusaha sambil lemas seperti zombie mengejar Hakon entah kemana. Ternyata tujuan Hakon ke tempat pemandian yang ia bikin. Lamis melihat itu langsung nyebur tanpa pikir panjang. 水遊びに興味を。ジプール作って正解だったな。 Di malamnya mereka mengadakan festival musim panas. Kelompok kucing itu pun minta es krim. Hakon berubah menjadi mesin es serut. Mereka bertanya apa ini. Mereka langsung menekan tombol produk baru dari Hakon dan menikmati es serut yang enak itu. Kemudian Hulemi berhasil memperbaiki lingkaran sihir tele. Namun itu belum sempurna. Hanya bisa terhubung satu lokasi. Dan hanya batas 3 orang doang yang bisa gunain itu. Bos Kuma udah menentukan tujuannya yaitu Origin. Karena hanya batas 3 orang, Bos Kuma mengirim Hulemi karena dia doang yang bisa ngaktifinnya. Lalu Lamis dan Hakon. Sebab Hakon gak dihitung sebagai manusia. Michelle bisa ikut ke sana juga. Mereka langsung berangkat ke sana. Tibanya di situ banyak sekali jejak manusia. Yang ternyata kelompok Karyoil yang lagi bertarung melawan monster melindungi tempat itu. Michelle langsung lari bantu menyerang monster tersebut. Melihat Hakon, Karyoil langsung memeluknya karena udah kangen banget. Semua orang langsung mengisi perut mereka dengan produk Hakon, berbondong-bondong mengantri menikmati itu. Karyoil berterima kasih kepada Hakon, mereka kembali semangat lagi berkatnya. Dia juga terkejut Hakon udah bisa ngomong. Tapi sekarang masalah tangga yang menghubungi tempat itu ke permukaan. Namun kata Karyoil, gerbang besar di depan tangganya gak bisa bergerak. Sebab itu kelompok mereka memutuskan untuk bertahan dari monster-monster itu. Tiba-tiba Sui datang, muka pucat butuh makanan. Mereka pergi ke tempat anak panti Bu Oxy. Anak-anak dan yang lain menikmati makanannya. Kemudian datang direktur labirin Origin. Dia mengucapkan terima kasih kepada Hakon. Kemudian besoknya mereka berkunjung ke tempat penjara yang dimana isinya banyak psikopet dan ada pendeta mesum yang aneh mengumpulkan sepatu siapapun gak peduli wanita maupun pria di sana. Tiba di tempat itu mereka langsung disambut oleh pendeta tersebut. 貴様生きていたのか。煩悩ではありません。忠実に生きているだけです。 Terlihat dia banyak sekali koleksi sepatunya. Hepe juga telah membebaskan semua tahanan karena keributan monster itu. Tapi dia telah menggunakan sihir dan ilusinya untuk menarik monster membantu masyarakat. Sui dan Hepe juga saling kenal. Dan mengejutkannya ternyata dia kelompoknya Karyoil. Lamis, Hakon, dan Hulemi kaget mendengar itu. Sui mengatakan Hepe ahli dalam penyembuhan dan hebat manipulasi pikiran. Tapi cabulnya unik. Karena dia 80% reputasi kelompok Karyoil terancam karena dia. なさらず靴とは持ち主の人生を表す鏡、その人の歴史に触れ思いを馳せたいのです。うわぁ、饒舌な変態。 Setelah itu Hepe menggunakan sihirnya. Terlihat para warga ternyata ada di situ. Mereka terkejut tidak sadar para warga di dekatnya. Semuanya merasa bersyukur selamat berkat Hepe. Bos Origin sampai terharu melihat itu dan mengucapkan terima kasih kepada Hepe udah menyelamatkan para warga.
Sebagai terima kasihnya, bos Origin menyuruh Hepe untuk minta hadiah apapun kepadanya. Jelas si Hepe minta sepatu yang bos Origin pakai saat ini. 確かにあなたの蒸された足の匂いも受け取りました。歴史を感じます。病気は治っていませんでした。靴返しておくぞ。いや、約束を違えるわけには。こいつに靴を渡すとなんだろう。なるけど知らなくていいことかもしれない。 Kemudian Hulemi begadang sepanjang malam untuk memperbaiki lingkaran sihir tele itu. Dan para penduduk desa Origin mulai dipindahin di tingkat desa Danau Clarflow. Hakon yang penasaran dengan tingkatan desa dungeon di dunia itu bertanya ke mereka. Mereka pun menjelaskan secara berurutan. Tingkatan desa dungeon di tempat dunia itu ada 8 yang baru diketahui, yaitu diawali dengan Origin, Deadlament, Danau Clarflow, Labyrinth, Croaking Sun, Drakpros, Dog Montai, dan yang terakhir tempat yang belum ditaklukkan, Everlasting. Setelahnya mereka bingung lingkaran sihir tele ini mau diapain, karena akan bahaya jika salah gunakan oleh para monster. Nantinya tingkatan lain pada repot. Mereka ingin mencari anak buah Netherlord untuk menghancurkan kendali para monster itu. Namun Rektor Origin tidak bisa banyak tenaga untuk mencarinya. Cariwheel pun dengan tampang sok kerennya akan mengambil tindakan itu. Kelompok Cariwheel juga ingin menyelidiki tentang Netherlord. Direktur Origin pun setuju akan membayar kelompok bodoh nantinya. Michelle, マジか。渦よ、渦を描き貫け。皆様お見事ですね。 Singkatnya, jauh di dalam Origin, mereka ingin menyelidiki tempat danau di depan sana. Namun para goblin itu kembali menghadang mereka. Hepe turun tangan, dia yang akan mengurus itu. Dengan kemampuannya, para goblin tersebut kebingungan, terkena ilusi dari Hepe. Hepe langsung ngeluarin senjatanya dan menyerang goblin yang kebingungan itu. Wah, 容赦ない。 Karena ada 2 jalan, Cariwheel memutuskan untuk membagi menjadi 2 kelompok. Hakon, Lamis, Sui, Mikane, Aka, dan Hepe menuju danau. Sisanya bersama Cariwheel. Dengan senyuman mencurigakannya, Hepe sangat senang banget. Tibanya di danau, Hepe menyuruh semuanya berendam untuk menghilangkan rasa lelah. Tentu Hakon merasa curiga dengan niatan aneh Hepe itu. Mikane tanpa pikir panjang langsung nyebur, lalu disusul oleh Aka. Melihat itu, Sui dan Lamis join juga. Hakon yang curiga niat Hepe, dia berubah menjadi mesin air. Benar aja ketika Hepe melihat sepatu Lamis dan Sui, dia ingin melakukan hobi anehnya itu. どんな匂いがするのでしょうか。やっぱりか。残念。予想通りの展開すぎる。 Singkatnya mereka kembali bergabung. Cariwheel bertanya kenapa Hepe basah kuyup gitu. Tentu Hepe langsung alasan dia itu tadi kepleset. そろそろ食事にしませんか。コンビニの商品が24時間買える自販機コンビニだ。方がわからないだろうから、実際にやってみせよう。申し訳ないのですがそろそろ誰か交代していただけないでしょうか。 Kemudian mereka menemukan sarang monster. Kata Michelle, ada sekitar ratusan monster di sana. Hakon berubah jadi mesin Spencer bola pachinko. Hakon ngeluarin bola itu dengan jumlah yang banyak ke dalam sarang monster itu. Bola tersebut untuk memperlambat pergerakan. Michelle, Hakon bersama Lamis langsung menyerang segerombolan monster itu. Dari depan sana, Mikane mendengar suara jeritan dari seseorang. Lamis langsung lari menghantam tumpukan goblin itu. Lalu Lamis menangkap orang yang mengendalikan monster-monster tersebut dan menghancurkan cincinnya. Kini misi mereka selesai untuk menangkap dalang penyerangan monster di tempat Origin. ここまで戻ればもう任務完了だな。この姉ちゃんは集落に戻ってから尋問すに紛れて女性の尻を叩くのはどうなんでしょうか。いや今のは勢いというか別に決闘された。いいよねあの2人って。
だね。だろうね赤だよな毎回見てるこっちが恥ずかしいぜ二人ともいい年？フィルミナ副団長って若いよね。 Lamis pun kaget kalau Felimina itu udah dewasa, bahkan lebih tua dari Karyoil. Pepe mengatakan Felimina itu keturunan ras vampir, sebab itu terlihat muda walaupun umurnya tua. Lalu sambil jalan Lamis ingin tahu tentang keinginan mereka semua yang mau dikabulkan ketika mereka berhasil mencapai labirin akhir. Sui pun mengatakan pertama, dia ingin punya uang banyak supaya bisa beli berbagai jenis makanan sepuasnya. Lamis bersama Hakon ingin Hakon berubah menjadi manusia. 締めの望みも告白させていただきましょうか エブイはいいわ Selanjutnya, Aka dan Shiro. Dia berdua ingin dikenal di kalangan semua wanita. Sedangkan Karyoil bersama Felimina gak mau ngasih tahu keinginannya. Kemudian, mereka merayakan keberhasilan menyelamatkan tempat origin. Hakon mencoba liatin produk baru lagi, yaitu beras. Hakon minta Lamis dan Hulemi bantu dia masak. Hakon berubah menjadi kompor. Sesuai arahan dari Hakon, Lamis dan Hulemi mencobanya. Singkatnya, masakannya matang dan mereka menikmati itu. Setelahnya, Karyoil mengajak ke markas kelompok orang bodoh. Hakon, Lamis, dan Hulemi kaget ternyata markas mereka di tingkat origin itu. Singkatnya mereka sampai di markasnya. Sui langsung membuka pintu itu dan disambut oleh Karyoil. Tujuan Karyoil memanggil mereka semua karena dia ingin menyampaikan kalau ada kelompok yang benar-benar mencapai tingkat dungeon bawah dan permintaan permohonan mereka ternyata benar-benar dikabulin. Namun dungeon tempat mereka tinggal menghilang setelah permohonannya terkabul. Karyoil menyimpulkan berarti dungeon yang menghilang itu dipaksa kelempar keluar. Tapi untungnya katanya gak ada siapapun yang lenyap dari dungeon itu. Tentu reaksi mereka mendengar itu kaget. Lalu Karyoil dan Felimina juga mengungkapkan permohonan dia berdua. Karyoil membuka pintu rahasia di situ. Sui terkejut selama dia bergabung bersama kelompok bodoh belum pernah tahu ada pintu itu. Setelah di dalam, semuanya terkejut melihat isi ruangan tersebut. Tepat di depan mereka ada seorang manusia yang terkurung di sebuah kristal. Karyoil bersama Felimina mengungkapkan bahwa orang yang di depan mereka adalah anak dari mereka berdua. Tentu mereka terkejut, ternyata Karyoil bersama Felimina adalah suami istri. Ditambah lagi udah punya anak. こいつは俺とフィルミナの子供だ。あれなんでみんなリアクションが薄いんだここは絶叫を上げて驚くシーンだと思うのだが二人は夫婦だったの？その反応を待っていたよランミス Dia berdua minta maaf udah merahasiakan semuanya. Itu udah semenjak 20 tahun lamanya mereka menikah. Yang membuat mereka terkejut lagi ternyata Aka dan Shiro juga anak dari Karyoil dan Felimina. Anak di dalam kristal itu kakak dari Aka dan Shiro. Dan mereka kembar bertiga. Hulemi yang ahli tentang sihir mengetahui bahwa kristal tersebut adalah kristal peti mati. Yang dimana kristal itu siapapun yang masuk waktu akan berhenti tanpa batas dan tidak akan menua. Karyoil mengungkapkan anaknya telah mendapatkan berkah negatif. Berkah biasanya diberikan oleh Tuhan untuk mendapatkan kekuatan. Contohnya seperti Lamis yang mendapatkan berkah kekuatan fisik. Sedangkan anaknya diberikan berkah negatif kekuatan oleh dewa jahat. Dan karena hal tersebut dia tidak bisa menjalankan kesehariannya seperti biasa. Karena Karyoil dan Felimina tidak tega melihat anaknya semakin hari semakin parah. Mereka memutuskan untuk menidurkannya di kristal itu. Sampai menemukan sebuah cara. Kekuatan yang didapat oleh anak itu adalah kekuatan kebusukan. Apapun yang dia sentuh berubah menjadi busuk. Bahkan parahnya tubuhnya juga ikut busuk. Dan karena dia juga punya sebuah skill pemulihan, dia terus memulihkan tubuhnya terus-menerus seperti sebuah siksaan. Lamis bertanya kenapa semuanya bisa terjadi seperti itu. Kenapa bisa dia mendapatkan berkat negatif. Karyoil pun bercerita, dulu dia pernah mengalahkan sebuah kelompok pemburu dan untuk balas dendam mereka memakai sebuah pusaka kuno terkutuk untuk memberikan berkah negatif. Tapi butuh waktu lama Karyoil menyadarkan hal itu dan menganggap dirinya sebagai orang tua bodoh. Lalu keinginan Karyoil bersama Felimina ingin memohon untuk menyembuhkan anaknya setelah berhasil mencapai tingkat labirin akhir. Namun karena dia tidak ada waktu lagi, Karyoil mengajak Lamis, Hakon bersama yang lain berkhianat bergabung ke Iblis Netherlord. Tentu jelas mereka menolak itu dan mereka semua cekcok satu sama lain untuk menemukan solusinya. 団長おかしいっすよ。冥府の王はみんなを殺そうとしたやつだよ。バカな考えみんなの命と引き換えに息子の苦痛を拭ってやれるなら喜んで差し出す。の階層にいた指揮官が取り持ってくれるそうだ。
冥府の王の命令で初めから俺たちと接触するよう思想を制覇して願いを叶えたい。奴は俺たちに最終階層を突破させてこのダンジョンを完全に支配したい。冥府の王がそれを守る保証はどこにもねえだろ。宇宙に待ってる時間はねえんだ。罠だと分かっていてもそれにしがみつくしかねえんだよ。Namun keluarga Karyoil tetap ingin berpihak iblis tersebut demi tujuannya. Mereka langsung siap berhadapan dengan Karyoil. Hakon manggil Hulemi dan Sui untuk masuk ke pelindungnya. Karyoil, Aka, dan Shiro siap menyerang. いいぜ親父。やっぱ設計じゃなくてええなおめえは。いっぱいいっぱいですけど。マジ怖え。当たったら即死ぬぞ。安心しろ。仕方ないっす。俺も仕掛けたいな。 Dengan singkat, Hepe kelelahan karena terkena racun dari bilai pedang Karyoil. Namun karena Hepe punya berkah menghilangkan rasa sakit, itu pun bisa diakali. Hulemi di belakang menjelaskan berkah Hepe. Berkah tersebut bisa mengendalikan orang, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan juga bisa mengendalikan sensasi sakit. Karyoil pun bertanya apakah itu bisa digunakan untuk anaknya. Tapi sayangnya kemampuan berkah Hepe hanya bisa digunakan untuk dirinya sendiri. Sedangkan Aka dan Shiro kewalahan melawan Michelle. Mina, Aka, Shiro!行くぞ! どういうことだ。さっきまで平然としていた全てを弾いてみせる。ヘブイだけが実力を隠しているわけじゃねえんだぜ。何どうして。これは学人馬との戦いで見せたフィリミナさんのMichelle pun ingin mengejar mereka, namun dihentikan oleh Hulemi karena mungkin masih ada kekuatan yang disembunyikan oleh Karyoil dan itu berbahaya jika dikejar. Untungnya Hepe tidak terjadi apa-apa setelah terkena serangan Karyoil. Hulemi menjelaskan kemampuan Karyoil tadi itu adalah berkah yang bisa manipulasi sensorik. Sensorik sendiri adalah kemampuan tubuh untuk menerima, mengendali, dan merespon rangsangan lingkungan dari pancar inderanya. Kemampuan penghalang dari Hakon pun Karyoil bisa menghilangkannya, dan berkah dari Karyoil masalah serius bagi Hakon. Kemudian mereka melaporkan kejadian itu kepada bos Kuma. Kuma pun akan memasukkan keluarga Karyoil sebagai buronan. Kuma tidak menyangka Karyoil mengkhianati dirinya. Mereka semua pun memutuskan untuk kembali ke tingkat danau. それじゃ発動させるぞ。干渉されている。何？みんな戦闘陣から離れろ。無理っす。動けないっす。Setelah sadar, Hakon kaget hanya dia yang berpindah. Namun gak butuh waktu lama, Kuma bersama Hulemi muncul. Sedangkan sisanya entah di mana. Dia bertiga berpindah ke tingkat labirin. Dan Hulemi menyimpulkan Karyoil yang telah merusak lingkaran tele di Origin tadi. Karena energi sihirnya gak cukup untuk menggunakan tele lagi, mereka memutuskan untuk mencari batu sihir. Mereka pun pergi ke tempat direktur labirin. Tibanya di sana ternyata batu sihirnya gak ada. Namun bos Kuma punya ide untuk mendapatkan batu itu. Dia menyuruh Hulemi terlebih dahulu untuk benerin lingkaran tele. Dan bos Kuma mengajak Hakon pergi ke labirin. Tibanya di labirin, dia mendengar ada orang yang lagi bertarung. Kuma bersama Hakon langsung lari ke lokasi. Lalu Kuma langsung mengalahkan monster itu. Bocah itu sedikit terkejut melihat Kuma dan Hakon. Kikyo menyuruh dua binatangnya mengurus monster-monster itu. Dan menyuruh Hakon dan bos Kuma untuk segera tutup telinga. これって助けに入らなくても余裕だったの。 Kikyo mengambil sebuah bola tanah lalu menempelkannya ke monster itu. Seketika monster tersebut menghilang. Bos Kuma bertanya bola tanah macam apa itu. Namun Kikyo akan menjawab pertanyaan tersebut setelah bos Kuma dan Hakon kenalin dirinya. Mereka pun saling mengenalkan diri masing-masing. Kikyo juga mengungkapkan kekuatannya. Ia bisa mengendalikan udara dingin dan bisa menyembunyikan hawa kehadirannya. 合っているのだろうか。 私の力は微量な霊気を操ることと気配を消して移動することぐらいですよ。なら戦闘は任せて自分は隠れていればいいのか。ええ、そうなのです。さしずめ動物使いといった感じか。動物使いではありませんよ。理解する知能があります。私は助けてもらっているだけです。聞こえるよ。お主誰と話しておるのだ。誰って俺と会話。
そういや今声を出してないのに返事してなかったか？ Kikyo ngasih tahu dirinya bisa mendengar suara hati seseorang, siapapun yang ia sentuh. Kikyo merekomendasikan kalau ngobrol lebih asik sambil makan. Hakon pun ingin mengeluarkan makanan, namun Kikyo ingin buat sendiri. Bola tanah itu ia letakkan dan menaruh sebuah pohon kecil. Seketika pohon itu jadi besar lalu muncul sebuah ubi. Bola tanah itu bukan sekedar menyerap monster sebagai nutrisinya, melainkan jika ditanam dan disirami maka itu bisa tumbuh dengan sangat cepat. Sambil menunggu ubi itu matang, Kikyo ingin bercerita kisahnya, sebuah kisah tentang ladang yang sangat baik. Dahulu ada nenek tua tinggal sendirian di desa kecil. Lalu tiba-tiba ada sebuah jiwa manusia muncul tinggal di ladangnya. Jiwa itu datang dari dunia lain, tapi sebagai sebuah lahan bukan manusia. Dan dia tidak bisa ngomong. Nenek tersebut terus menyuburkan ladang itu hari demi hari. Suatu hari nenek itu tiada dan ladangnya ditinggalkan begitu saja. Tapi ladang itu pun mendapatkan sebuah teman binatang yang ngabisin waktu hari demi hari bersama binatang itu. Setelahnya ada seorang gadis yang kabur. Ladang itu mencoba membantunya. Sejak itu si ladang memutuskan berkelana untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Namun dia berhadapan melawan pasukan Raja Iblis. Dan ladang berhasil memukul mundur pasukan iblis itu. Lalu dia menuju benteng Raja Iblis dan setelah pertarungan sengit teman-temannya berhasil kabur. Sedangkan si ladang harus menutup hayatnya. かもしれないが畑だもんな主役。 Tujuan Kikyo datang ingin bertemu dengan si ladang itu. Tapi dia nggak bisa lewat tembok besar yang mengarah dari kota berbenteng ke wilayah kekuasaan Raja Iblis. Dan saat itu dia mendengar informasi ada jenderal tangan kiri Raja Iblis muncul. Kikyo pun memutuskan untuk datang mencari informasi itu. Kemudian Bos Kuma memberikan informasi pertemuan kelompoknya dengan Net Herlot. Bos Kuma pun merasa nikmat dengan ubi dari Kikyo. Hakon pun memberikan minuman kepadanya. Setelah merasakan itu, Kikyo berpikir bahwa Hakon itu mirip dengan si ladang. Sama-sama memberikan sebuah manfaat kepada orang lain. Hakon pun ngasih tahu ia juga sama berasal dari dunia lain. じゃあもしかしたら畑さんと同じことを再会できたらいろいろお話ししてみてください。なら話したいことが山ほどある。 Bos Kuma bertanya kepada Hakon tentang Kikyo ini. Menurut Hakon, Kikyo itu anak baik, tegas, dan pintar. Bos Kuma menyimpulkan kalau Kikyo itu berasal dari desa lain, yaitu ras anak salju. Saat anak salju sebelum sampai dewasa, mereka mempertahankan bentuk tubuhnya seperti anak berusia 6 tahun. Dan anak-anak salju punya kekuatan khusus sampai mereka diincar oleh orang lain. Lalu sekarang mereka diambang kepunahan. Bos Kuma juga pernah mendengar, jika ada orang yang memenggal kepala anak salju saat ia jadi dewasa, ia akan berubah menjadi patung es yang tidak pernah cair sampai kapanpun. Dan kepala penggal itu akan terus mengucapkan kutukan, sampai timbul sebuah fenomena. Namun bukan hanya itu, patung es tanpa kepala juga bisa menghilangkan sebuah jenis kutukan. Jika orang yang terkena kutukan diletakkan di samping patung es itu. Hakon pun langsung teringat dengan anaknya Karyoil, berarti patung tanpa kepala bisa menghilangkan kutukannya. Kuma minta Hakon untuk merahasiakan tentang cerita itu dari siapapun. Besoknya mereka berhasil mendapatkan batu kristal, namun belum tahu bisa digunakan untuk tele atau tidak. Mereka pun kembali, tapi bola yang dipegang oleh Kikyo gak bisa melewati penghalang tingkatan labirin. Penghalang itu disetting untuk menahan monster masuk. Mungkin bola tanah itu dianggap monster oleh penghalang. Uleme pun punya ide, menyuruh Hakon menggunakan penghalangnya, dan Kikyo masuk penghalang Hakon untuk melewati itu. Lalu berhasil. Kata Uleme penghalang Hakon bisa menghilangkan penghalang tingkat labirin. Uleme juga ngasih tahu dia berhasil memperbaiki lingkaran tele. Kemudian mereka kembali pergi ke labirin untuk mengalahkan monster larva, mengambil batu sihirnya. Kikyo minta Kryota mencari monster larva itu. Besoknya Kryota kembali. Dia berhasil menemukan monster larva. Uleme pun langsung ngasih tahu ide untuk mengalahkan monster itu. Hakon bersama Kryota berhasil memasang 2 dinding menjebak monster larva. Air itu pun menimpa monster tersebut. Lalu 3 makhluk itu menyerang dengan kombonya. またのご利用をお待ちしております。 Namun tiba-tiba monster itu pulih lagi dan kemudian sebuah retakan muncul dari atas. Dan ternyata itu adalah Lamis. Mereka semua minta Lamis menjelaskan yang terjadi kepadanya dan kenapa tiba-tiba muncul dari langit. Lamis pun menjelaskan, setelah berpisah dari mereka, Lamis bersama Direktur Origin berpindah ke tingkat danau.
Lalu Lamis teringat bagian bawah setiap tingkatan bisa hancur jika dihantam dengan kekuatan gila. Lamis pun menghancurkan itu dan siap jatuh menggunakan alat sihir dari Hulemi. Tentu mereka marah dengan kecerobohan Lamis. ラミス、迷路階層に俺たちがいなかったらどうする？なんとなくいる気がしたの。まさかの勘だ。 Setelah itu mereka siap menggunakan tele untuk pulang. Namun setelah Bos Kuma dan Kikyo yang berpindah, Hulemi, Lamis, dan Hakon kembali terjadi masalah dengan lingkaran telenya. Supaya nggak kepisah lagi, Hakon menggunakan pelindungnya. Mereka pun berpindah ke tingkat Starta Drag Pros. Hulemi kesal kenapa bisa telenya masih error. Tapi menurut Lamis itu bukan masalah telenya lagi, melainkan ada sebuah cahaya merah tepat di atas kepala Hakon. Hulemi pun mencoba melihatnya. Ternyata itu ada sihir malafungsi yang berarti kegagalan fungsi atau kerusakan pada cara kerja sesuatu di atas kepala Hakon. Hakon teringat momen Karyoil pernah menyentuh tubuhnya dan saat itu Karyoil menaruh lingkaran sihir terkutuk itu. Hulemi pun menghilangkan lingkaran sihir tersebut dan berhasil. Karena sekarang dia bertiga ada di tingkatan ke-7. Tempat tersebut sangat berbahaya karena banyak monster tumbuhan mengerikan dan banyak pohon yang berbentuk manusia. Kata Hulemi tempat ini bisa mengubah manusia menjadi sebuah pohon. Lalu muncul suara pertarungan. Ternyata itu Sui, Hepe, dan yang lain lagi bertarung. 体液に害がある場合があります。靴についた方は後で渡してください。助力感謝します。 Kemudian mereka istirahat. Mereka merasa senang akhirnya bisa merasakan makanan daging di tempat penuh tanaman itu. Hepe mengatakan yang berpindah di tempat ini cuma dia dan Sui, sedangkan Michelle entah di mana. Alasan mereka bertarung tadi karena monster itu mengamuk melihat mereka menghancurkan tumbuhan. Sebab monster di tingkatan itu tidak suka menghancurkan tumbuhan. Dulu saat menghirup serbuk sari penguasa tingkatan itu, selama serangan monster, lansia, anak-anak menjadi korban. Satu cara untuk mengubah kembali orang yang menjadi pohon adalah kalahkan penguasa tingkat itu. Lamis bertanya gimana caranya mencari penguasa itu. Hepe pun menunjukkan tempatnya, pohon besar berbentuk wajah manusia di sana. あれだよね。こうやって二人きりで過ごすのって久しぶりだね。言われてみれば確かにそうだな。何でもやれる気がするの。俺もそう思うよ、ラミス。ありがとありがとうって変だよ。なんだろうこの甘酸っぱい空気は。なんだこれは。なんだ無機物と少女のとんでもラブコメ展開開催のお知らせなのか。見張り中だったね。 Kemudian Sui bercerita selama dia berpindah di tempat itu, mereka hanya makan monster-monster sayuran dan buah karena lumayan enak. Lalu Hulemi datang dengan pria bertato bawa anak panah untuk Sui. Pria itu juga tahu Lamis memiliki berkat kekuatan fisik dan bertarung menggunakan tangan kosong. Menurut dia sayang banget berkatnya disia-siain. Dia menyuruh Lamis datang ke tempatnya untuk dibuatin senjata. Singkatnya Lamis ke sana, banyak banget semua jenis senjata di tempat itu. 持った途端重くなるって代物だ。軽いな。お軽々。貸してみてくれ。ラミス、取ってくれ。これほどとはな。よし、俺が長ちゃん用の最高の武器を任せな。 Hakon bertanya dan penasaran di mana direktur tingkatan tempat ini. Hulemi dan Lamis gak tahu orangnya. Hepe menjelaskan direktur tempat ini tuh orangnya ceria dan periang. Namun Lamis dan Hulemi merasa tidak yakin dengan hal itu lihat tingkah dia berdua. お初ですよろしゅう。闇の会長とでも呼んでつかっさい。いやこの顔だけでも覚えてもらえたら嬉しいですわ。って顔が真っ黒でわからんやんけ。今んとこ笑うとこですね。俺なんてつけ仕事と農作業と漫才師のような話し方に。 Hakon, Lamis, Hulemi bertanya-tanya kenapa direktur orangnya kayak gitu. Setelah itu mereka menebang beberapa pohon untuk membuka jalan. Para monster mulai bermunculan. Direktur Drak, Hepe, dan Sui menghabisi monster semangka dan wortel. Setelah monster udah beres, Lamis mulai menebang pohon dengan kekuatan gilanya. Lalu melempar pohon itu layaknya seperti mainan. Singkatnya dalam beberapa hari mereka sedikit membuka jalan untuk menuju pohon besar tempat penguasa berada. Lalu Bos Kuma dan Kikyo muncul, bawa kakek si Melai dan Yumite dan kemudian kucing rakus. Tentu si Lamis bertanya kenapa mereka bisa ada di tingkatan ini, sedangkan lingkaran telenya masih rusak.
Menurut kakek si Melai itu mudah karena aliran energi sihirnya udah tenang. Jadi dia hanya mengarahkan ke sisi lainnya untuk mengaktifkan lingkaran sihir tersebut. Hulemi pun merasa kagum dengan pengetahuan dari si sepuh. Muskuma minta Kikyo dan Hakon untuk mencari orang yang bekerja untuk Netherlord di tingkatan ini. Kikyo bersama Hakon buat rencana membagi makanan untuk warga. Kikyo pun membagi beberapa makanan kepada mereka. Dengan kemampuan baca isi hati orang lain, Kikyo menemukan orangnya. Kikyo langsung buat kode ke Hakon dan Hakon segera memoto orang itu. Kemudian Hakon ngasih tahu ke mereka semua. Direktur Drak kaget bahwa anak buahnya lah yang berkhianat bekerja bersama iblis tersebut. Padahal Direktur Drak sangat berharap dengan perjuangan dia, namun malah berkhianat. Untuk masalah menangkap mereka, menyuruh Hepe untuk mengurus itu karena kemampuannya sangat cocok. Tapi Direktur Drak minta dia saja yang mengurus anak buahnya sebagai tanggung jawab pemimpin tingkatan itu. なら捕まえる役目は任してもろた。表情はわからなかったけど。場所はどこでしたの？ Sangat singkat, Direktur Drak berhasil menangkapnya, menyuruh mereka mengurus interogasinya. Dengan menggunakan kemampuannya, Hepe hipnotis wanita itu untuk melihat dirinya layaknya Netherlord. Hepe meminta wanita tersebut untuk menceritakan awal mula dia mau bekerja sebagai anak buah iblis itu. Dia pun langsung bercerita, saat 2 bulan yang lalu, Netherlord muncul di depannya, nyamar sebagai manusia. Si iblis itu menawarkan sebuah uang jika mau nurut dengannya. Karena wanita itu punya banyak hutang, dia pun tidak punya pilihan lain, memakai cincin dari si iblis untuk menyerang. Lalu 2 minggu yang lalu, dia juga bertemu dengan anggota baru dari kelompok bodoh yang lagi mencari seseorang. その靴を脱いで見せてくれないか。おい冥府の王の姿でなん。それでは私が自ら徐々に香りが溢れ出すよ。 Lanjut mereka terus membuka jalan. Pohon-pohon yang udah tumbang Kikyo serap ke bola tanahnya. Para monster sayur dan buah tetap menjadi gila menghalang mereka. Di malam yang dingin karena mereka nggak boleh nyalakan api di tingkatan itu. Sebab pohon di tempat tersebut gampang terbakar. Mereka pun kedinginan. Hakon teringat pernah buat kolam renang di musim panas waktu itu. Hakon kepikiran malam ini untuk buat pemandian air panas. Mereka semua langsung menyiapkan semua kebutuhan sesuai perintah Hakon. そっちは脱衣場だ。完成。手作り露天風呂。よし。さすがヒュールミ、設計も完璧。 Hepe dengan senang hati menjaga tempat itu dari monster dan berjanji gak akan mengintip. Tentu para cewek tahu niatan Hepe cuman ingin mengambil kesempatan mengambil sepatu mereka. Kikyo menyuruh 2 binatangnya yang akan menjaga tempat tersebut. Saat ingin mandi, Hulemi kaget kenapa Hakon ada di dalam. Bukankah Hakon memiliki jiwa manusia? Namun Lamis gak keberatan selagi itu Hakon. Lagi pula kita butuh handuk dari produk Hakon. Hakon juga merasa malu, minta Lamis bawa dia keluar aja. Setelah itu lagi menikmati pemandian, Kuryota ngasih tahu sebelah sana ada hal aneh. Langitnya terlihat sangat terang di malam hari. Ternyata hal itu dari tempat penguasa. Pohon sebesar itu mengalami kebakaran sampai mati. Karena penguasa dikalahkan entah sama siapa, Kuma menyuruh kelompok kucing lihat para warga yang berubah menjadi pohon. Apakah udah kembali menjadi manusia lagi? Jika iya, bawa mereka ke tingkat danau Klarflau. Mereka pun mengerti, segera ke sana. Karena gawat api tersebut semakin meluas, mereka mulai bergerak untuk memotong merembetnya api menghancurkan beberapa pohon. Hulemi punya ide, minta Hakon untuk menyebarkan sebuah minyak ke arah yang ia mau. Tentu Hakon kaget, kenapa harus minyak? Bukankah apinya akan semakin gede? Namun Hulemi memohon kepada Hakon untuk turuti idenya saja. Hakon pun gak punya pilihan lain, langsung berubah menjadi mesin minyak. Hakon mulai menyebarkan minyak itu, lalu Hulemi menjelaskan idenya kepada mereka semua. Sebab pohon di tingkatan itu gampang kebakar dan menyebar sangat cepat. Jika dibakar duluan mereka bisa mencegah api mendekat. Namun tetap aja berharap keberuntungan. 炎の勢いが強すぎる。 ポイントが Setelah berjam-jam di tengah api sebesar itu, akhirnya apinya padam dan mereka berhasil selamat berkat Hakon.
Sekarang Hakon kehabisan poin. Dia butuh sekali uang. Lamis dan Hulemi berjanji akan ngasih tabungannya buat Hakon nanti. Bos Kuma memberikan satu emasnya karena dia hanya punya satu saat ini. Direktur Drak juga sebagai pemimpin tempat tersebut langsung ngasih koin kepada Hakon. Kemudian singkatnya mereka sampai di tempat penguasa. Kikyo mencoba menyentuh pohon itu, namun kata Kikyo dia tidak mendengar suara sama sekali. Kemungkinan penguasa ini udah mati. Hulemi menyuruh Lamis coba pukul pohon itu. 昼寝の邪魔をしたやつは お主は何者だ Wanita itu kenali dirinya bernama Kailos sebagai putri penyanyi mental katanya. Dia juga ngasih tahu tujuannya di sini untuk mengubah tingkatan ini menjadi lautan api dan menghabisi para penduduknya bersama orang-orang yang berani mengganggu Netherlord. Dia langsung menantang mereka untuk segera serang dirinya. 苦手じゃない 何々物ってのは Kailos berhasil ditangkap sama Kryota, pindah ke tempat kelompok kucing. Terlihat para penduduk kembali menjadi manusia lagi, sedangkan Kailos berhasil diikat dan mereka berharap mendapatkan informasi darinya. Kembali ke tingkat danau, para penduduk dari Starta Dragfrost berhasil dievakuasi. Bos Kuma berterima kasih dan menyuruh semuanya untuk istirahat saja. Lalu Hakon lihat Kikyo dikerubungi para warga, dagangan sayur dan ubi-ubinya laku parah. Hakon melihat itu merasa kesaingi. Hakon pun memancing semua orang dengan kue manisnya. Kemudian mereka mengadakan perlombaan kecantikan dan singkatnya yang menang Lamis. Sebagai hadiah Shiori memberikan sebuah alat sihir berupa sepatu boot. Namun entah kenapa Hepe kaget lihat itu. Tapi kali ini bukan seperti biasanya memikirkan hal mesum. Hepe langsung menemui Shiori dan bertanya dari mana dia mendapatkan itu. Katanya ayahnya mendapatkan sepatu tersebut di tingkatan Rocking Sun. Hepe langsung mengeluarkan sebuah aura dan berterima kasih kepada Shiori. Setelah itu Hepe langsung ke sana meninggalkan surat untuk mereka. Singkatnya mereka nyusul ke sana. Namun belum apa-apa, Lamis dan Sui kena mental merasakan panasnya tempat itu. Hakon pun menambahkan suhu dingin tubuhnya. Sui dan Lamis langsung seger lagi dekat Hakon. Lalu mereka mampir ke asosiasi Hunter untuk ngasih surat dari bos Kuma. Tiba-tiba dari belakang Michelle muncul. Senang banget dia tuh bertemu temannya lagi sekian lamanya. Michelle ternyata berpindah ke tempat itu di insiden lingkaran sihir tempo hari. Setelahnya mereka bertemu direktur. Kata dia tingkatan itu sama seperti lainnya, diserang oleh monster. Namun mereka udah berhasil menangkap dalangnya. Di malamnya karena Lamis dan Hakon gabut, dia berdua berkunjung ke tempat penjual alat sihir sepatu Shiori. Di situ banyak banget alat sihir unik. Kata mbak penjual itu, sebelumnya ada dua orang yang datang ke sini. Satunya wanita berambut pendek dan pria seperti pendeta yang sama menanyakan tentang sepatu. Tidak salah lagi, itu Hepe dan Sui. Lamis bertanya dari mana Mbak mendapatkan sepatu itu. Namun dia nggak mau ngasih tahu. Lamis pun ngasih surat dari direktur dan Shiori. Si wanita itu sentak kaget dan takut. Dia langsung ngasih informasi tersebut. Katanya dia mendapatkan alat sihir sepatu tersebut dari hunter bernama Tasyatai. Besoknya Hakon, Lamis, dan Michelle ingin mencari orang itu. Namun dia mendengar suara ribut dari Hepe dan Sui. Di sini Sui marah kenapa Hepe nggak mau ngasih tahu masalahnya. Kenapa menanggung beban sendirian, padahal dirinya temannya sekaligus rekannya. Sui sangat muak seakan nggak dianggap sama seperti keluarga Karyoil. Merahasiakan masalahnya kepadanya, padahal udah bertahun-tahun bersama. Hepe cuma ingin gak mau temannya terlibat masalah pribadinya, takut mereka terluka. Karena mereka maksa Hepe, Hepe pun ngasih tahu. Dahulu sebelum ia bergabung ke kelompok orang bodoh, Hepe punya sahabat dekat, dia berpetualang bersama. Bahkan dia berdua sangat naik daun pada saat itu. Suatu hari saat temannya berulang tahun, Hepe beliin sepatu itu untuknya. Saat itu temannya selalu memakainya kemanapun dan berjanji gak akan memberikan kepada siapapun. Namun ada satu musibah, kelompok Hepe diserang oleh kelompok bandit. Saat itu Hepe dibuat pingsan oleh mereka. Lalu saat sadar di hadapan dia para kelompoknya pada tepar. Dan Hepe melihat temannya yang udah tiada dengan keadaan kakinya yang hilang sampai lutut.
Mungkin karena temannya udah berjanji gak mau ngasih sepatu itu ke orang lain. Dia melawan megang erat sampai harus para bandit memotongnya. Hepe tidak bisa mengenali para bandit itu karena mereka semua pakai topeng saat itu. Petunjuk yang Hepe tahu cuma sepatu yang ia bawa. Dan sejak itu Hepe suka koleksi sepatu karena ingin mencari sepatu sahabatnya untuk menemukan para bandit. だからこんなことになってるのがわからないっすか。もう嘘も秘密もいらない。手伝ってほしいなら事情を話す。無理なら嫌ならちゃんと断るよ。それが間違ったから勝手に迷惑だとかこっちの考えを代弁するのはやめてほしいっす。 Hepe pun minta maaf dan terima kasih. Sui udah sepeduli itu. Kemudian Hulemi sama Kikyo datang. Hulemi bawa alat sihir buatannya, yaitu alat penghilang panas. Bisa mengubah keringat dan kelembapan menjadi udara sejuk. Lalu Hulemi juga bawa titipan dari paman bertato penjaga toko senjata Drakpros untuk Lamis. Besoknya mereka semua langsung menyeberangi gurun pasir panas itu. ひやっこいっす。この階層の間だけ恋人になってほしい。私はマブダチということで。師匠は渡しませんよ。ハッコンがかっこよく見えてきたっす。もうこのまま流れても。正確な靴に見えないことも。 3人とも何を言ってるのかよくわからなくなってる。 Sorenya mereka istirahat dulu. Hakon menaruh es batu di semua pojokan tenda untuk mendinginkan ruangan. Di dalam Kikyo ngeluarin sebuah buku kecil. Setelah dilihat ternyata itu sebuah kalender. Hakon sampai kaget lihat itu. Kata Kikyo tanda merah itu adalah hari spesialnya. Singkatnya mereka akhirnya sampai di depan pilar gurun pasir. Namun tiba-tiba Ryota hilang entah kemana. Mereka pun langsung bergegas menghampirinya. Di depan mereka ada sesuatu yang aneh. Lamis pun mencoba lihat itu dan seketika tubuhnya hilang setengah. Di dalam itu Lamis lihat pilar tersebut udah dekat banget. Padahal kalau dilihat dari luar masih jauh banget. Penghalang itu seperti sebuah ilusi mirip dengan kekuatannya Hepe. Ryota pun mendarat. Ngasih tahu Kikyo kalau di dalam tuh ada orang. よいしょ涼しい。反応しやがらん。 Di dalam banyak banget monster gede. Entah kenapa mereka semua diam saja. Hepe menyimpulkan mungkin monster-monster ini menunggu reaksi dan baru bergerak. Hulemi pun punya ide. Dia menyuruh Hepe gunain kemampuan ilusinya untuk menjebak para monster itu. Michelle langsung buat sebuah reaksi. Seketika si monster mulai bergerak. Kikyo menyerap semua monster itu ke dalam bolanya. Lalu mereka mulai menuju ke atas. Lamis bersama Hakon jalan duluan. Takut tangga itu banyak jebakan. Benar saja dari samping Lamis Hakon diserang. Lalu bola besar jatuh ke bawah. Untungnya ada pelindung dari Hakon. Sampai di balik pintu ada banyak banget jejak telapak kaki. Kemungkinan musuh ada di balik pintu itu. Lamis langsung memukul pintu tersebut. Yang buat para musuh yang menunggu itu pada kaget. Salah satu dari mereka orang yang bernama Tasyatai, orang yang punya sepatu teman Hepe yang dia berikan ke wanita penjual alat sihir. Hepe pun bertanya apakah kalian bekerja sama dengan iblis Netherlord dan mengumpulkan monster di lantai bawah berniat menyerang penduduk tingkatan ini. Dengan bangga dia berkata iya, karena demi sebuah uang. 日頃からお金儲けのために。ああ、そうだぜ。一時期山賊もやってたぜ。 Hepe pun kembali bertanya apakah kenal dengan sepatu yang ia pegang. Tentu mereka sangat kenal. Tasyatai dengan ejekannya berkata, dulu dia dapat dari seorang gadis hunter yang mati-matian banget pertahankan sepatunya. Dia pun terpaksa merebutnya dengan sangat keji. Hepe pun mendengarnya sangat marah sekaligus senang banget. Selama bertahun-tahun akhirnya ia menemukan pelaku kematian sahabatnya. Walaupun udah terluka parah, si Tasyatai itu merangkak ke sebuah pintu dan berkata pertarungan ini belum selesai karena tepat di belakangnya ada penguasa tingkatan itu. Tasyatai langsung membangunkan Oni tersebut dengan cincin dari Netherlord. Namun Oni itu malah menangkap Tasyatai dan ingin memakannya. Tapi Hepe segera cegah itu sebab Tasyatai targetnya yang harus ia habisi menggunakan tangannya sendiri. Mereka pun siap membantu Hepe mengalahkan si Oni itu.
Serangan tadi seharusnya cukup kuat, tapi sayangnya itu nggak ngaruh sama sekali. Michelle berhasil ketangkap sama si Oni, lalu dengan cepat Hakon mengaktifkan pelindungnya, menahan serangan datang dengan sangat cepat. Poin Hakon langsung menghilang 2.200 poinnya dalam sekejap. Merasa gawat, HP menyuruh semuanya untuk keluar dulu. Sambil lari Hakon berubah menjadi mesin minyak, menuangkan minyaknya buat si Oni tergelincir. Hakon juga membakar minyak itu untuk berusaha mengulur waktu. Tepat di lantai bawah, si Oni melihat para mayat monster tadi. Dia memilih untuk nggak mau ngejar lagi. Dia lebih memilih untuk memakan para monster itu. Hakon lihat itu pun mengerti alasan si Oni marah karena perutnya lagi lapar banget. Hakon langsung berubah ngasih sebuah saus. Oni itu merasa tertarik dengan aromanya. Ia langsung menikmatinya. Setelah itu mereka berhasil keluar. Kemudian mereka bingung cara mengalahkan Oni itu gimana. Mereka pun mencoba analisis Oni dua kepala itu. Oni itu memiliki sebuah berkat kekuatan dan paling merepotkannya berkat pengerasan. Dia bisa mengeraskan tubuhnya, bahkan serangan Lamis mungkin gak akan mempan. Lalu katanya juga Oni suka makan dan minum. Dengar itu, Hakon merasa kesannya mirip Oni yang ada di Jepang. Dongengnya bahwa mereka menyerang setelah mabuk. 酒かすごい量ですね。これをあいつに飲ませるっすか？どうやって？ Setelah Hakon ngeluarin sake, mereka mikirin cara untuk membujuk Oni tersebut. Mereka ngusulin nih, gimana HP gunain kemampuannya untuk ilusi si Oni melihat HP sebagai seorang wanita Oni. Dengan begitu, Oni itu tertarik mau minum sakenya. Tapi masalahnya HP tidak mengerti bahasa Oni. Namun Hulemi menyuruh tenang masalah itu. Kebetulan Hulemi mengerti sedikit dan akan mengajarkan HP. Setelah itu mereka pun setuju untuk jalani rencana tersebut. では行ってきます。誰だ？なぜここに岩石機この匂いは。酒か。 Melihat sake, si Oni langsung meminumnya. Dia suka banget dengan rasa sake yang belum ia coba. Dalam sekejap si Oni ngabisin sakenya. Sebab udah mabuk banget dia memutuskan untuk tidur. Untuk jaga-jaga, Hulemi menyuntikkan sake lagi supaya dosisnya semakin parah. Lamin bersama Misa merasa gak tega menyerang makhluk yang lagi tidur. Tapi karena ini musuh, ia harus lakuin. Namun sebelum itu Hakon minta Lamis menyerang bersamanya. Karena jika Hakon mengalahkan monster, dia mendapatkan sebuah poin. Dia bertiga pun langsung segera menghabisinya. さすが回想主ラミスとミシェルと3分割したのに100万ポイント以上増えたぞ Sekarang giliran Kikyo menyerap Oni itu. Lalu koin penguasa pun jatuh dan Hulemi menangkapnya. Lanjut mereka mengecek keadaan para bandit ke atas. Tapi entah kenapa udaranya tuh dingin banget dan aneh aja gitu. Kikyo pun merasakan perasaan yang ia kenal. Dan terlihat si Tasyatai menjadi beku. Melihat itu Kikyo langsung menyuruh semuanya berlindung di dalam pelindung Hakon. 雪！灼熱の砂海藻！ Lalu dari dalam debu salju muncul seorang wanita yang penampilannya sama seperti Kikyo. Kikyo pun maju mengatakan kami bukan musuh, yang kami inginkan cuma pria itu. Namun dia malah menghancurkan Tasyatai dan bertanya kenapa ada anak salju bersama dengan manusia. Manusia itu sampah, kenapa kau bersama mereka? Dan dia juga mengatakan seharusnya Kikyo tahu kita itu hampir punah karena makhluknya manusia ingin mengambil kekuatan kita. Kikyo pun menegaskan mereka orang baik, apa salahnya untuk percaya kepada mereka. Namun dia menganggap Kikyo telah tertipu oleh manusia. Dia juga kenali namanya yaitu Suream, bekerja sama dengan iblis Netherlord. Alasan dia bergabung bersama iblis itu karena Netherlord pernah menyelamatkannya saat dia hampir ketangkap oleh manusia. Dan sekarang dia mengabdi kepadanya. 血は邪魔。 Karena keserangan itu mereka kaget. Gak menyangka aja putri salju sekuat ini. Kikyo pun menjelaskan bahwa setiap keturunan salju itu kekuatannya beda-beda. Tapi Suream ini jauh lebih kuat daripada yang lainnya. Dan badai salju yang tercipta itu mungkin akan turun selama 2 atau 3 hari ke depan. Mereka pun merasa gawat pelindung Hakon cuma bisa bertahan dalam 1 hari doang. Kalau gini terus mereka bisa mati beku. Kikyo minta Hakon untuk keluarin dirinya karena Kikyo merasa Suream itu mirip dengannya sebelum bertemu dengan si ladang. Kikyo menyimpulkan mungkin jika dirinya bertemu dengan Netherlord bukan dengan si ladang, mungkin Kikyo juga akan seperti Suream ini.
Hakon pun percaya mengizinkannya keluar. Namun sebelum itu Kikyo bertanya kepada Hakon, sekarang jam berapa? Hakon pun ngasih tahu, sedikit lagi tengah malam. Kikyo pun tersenyum lalu pergi dan tiba-tiba arah badai salju berbalik. Sureyam terkejut Kikyo di hadapannya, bersiap melawannya. Sedangkan di dalam semuanya kaget melihat Kikyo tiba-tiba menjadi dewasa. Kemudian Wulemi baru sadar jika anak salju berusia 18 tahun dia akan berubah menjadi dewasa dalam sekejap mata. Tentu yang lain kaget, gak percaya melihat perubahan Kikyo begitu saja. Yang berarti hari ini tepat ulang tahun Kikyo ke-18 tahunnya. Sebab itu ia bertanya kepada Hakon tentang jam. Kikyo pun menegaskan untuk terakhir kalinya kepada Sureyam untuk hentikan semua ini. Sureyam pun mau berhenti, namun dia pergi begitu saja. Dan sekarang mereka semua senang situasinya menjadi baik. Hepe juga udah merasa lega Tashiatas udah dead, walaupun bukan dia yang menyelesaikannya menggunakan tangannya. Tapi Hepe udah ikhlas. Dengan begini mereka berhasil menaklukkan penguasa tingkatan itu. 靴あげてもよかったっすけど、もう靴なんてどうでもいいっすよね。靴はとても大変いい香りがすると思うんですけど。死ねこの変態。さっきのはやっぱないつの間にか雪合戦が始まってしまった。